tindak pidana pencucian uang, KPK menemukan Rafael Alun menempatkan harta dalam berbagai bentuk sebesar 111 miliar rupiah. Bahwa terhadap seluruh transaksi yang berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan, serta pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan di atas namakan pihak lain. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan serta dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan tersebut di atas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Tim penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo akan mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan jaksa. Kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi. Di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh majelis hakim bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada formil. Sidang selanjutnya akan beragendakan pembacaan pembelaan tim penasihat hukum Rafael Alun atas dakwaan jaksa. Tim Liputan, Kompas TV. Praktik penyalahgunaan jabatan di Kementerian Keuangan dan dugaan pencucian uang adalah dakwaan jaksa yang ditujukan pada mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Apa yang bisa dicermati dalam dakwaan jaksa? Bagaimana analisis hukumnya? Kita bahas bersama pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari penasihat hukum Rafael Alun, tapi tidak mengonfirmasi untuk perbincangan pada sore hari ini. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Prof, kalau membaca dari dakwaan jaksa, apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari kasus ini? Ya, dari dakwaan jaksa yang kita simpulkan, jaksa terlalu hati-hati sekali. Tapi ini bagus, Mbak Livi. Hati-hatinya apa? Dalam hal ini yang terdakwa kan baru Rafael. Padahal kalau kita lihat cerita adalah beserta istri. Pertanyaannya, kenapa istri belum jadikan sebagai tersangka? Istri hadir, istri baru sebagai saksi. Oleh karena itu dari deskripsi surat dakwaan yang ada, tampaknya model surat dakwaan yang dibuat oleh KPK itu berlapis dari luar dulu. Karena begini, Mbak Liv, ini kasus gratifikasi ini kasus lama loh ini ya, dan mulai 2010 loh. 2003 lah ya, 2003, 2010, kemudian 2011, 2023. Ini suatu yang kalau kita lihat identifikasi kasus-kasus gratifikasi, itu agak jarang, Mbak. Ini saya kira suatu keberanian KPK untuk menentukan kasus gratifikasi. Satu. Yang kedua, TPPU. TPPU yang kita lihat ini juga derivatif crime loh, Mbak. Derivatif crime itu adalah tindak pidana terusan, bukan tindak pidana asal. Ini juga merupakan lompatan yang cukup bagus di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena kalau salah teori yang selama ini muncul, namanya TPPU itu ya berbasis pada tindak pidana asal. Tapi enggak, ini tindak pidana terusan, yang istilahnya derivatif crime. Ini suatu luar biasa. Mudah-mudahan ini KPK bisa memberikan bukti yang akurat sehingga perkara ini menjadikan ke depan banyak perkara-perkara yang mengikuti seperti yang dilakukan oleh KPK pada hari ini. Oke, Prof. Kalau kita ke gratifikasi 4 perusahaan yang dibentuk Rafael dan Ernie, ini kan diduga jadi tempat untuk menerima suap praktik. Seperti ini, perspektif hukumnya seperti apa, Prof? Ya, perspektif hukumnya jelas. Ini saya kira suatu yang sangat terbukti sekali dari suatu tindak pidana menyamarkan, yang kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan itu kan kita harus ingat, Mbak Levi, pemberian dengan maksud. Sekarang permasalahannya, sudah ada komunikasi dengan para perusahaan yang bersangkutan. Kan ini ada benturan kepentingan. Kan gitu loh. Dalam suatu konteks korupsi itu ada 7 jenis, Mbak. Di antara yang melekat pada kasus ini adalah gratifikasi dan benturan kepentingan. Benturan kepentingan apa? Sebagai pejabat, tapi juga sebagai orang yang melakukan sebagai konsultan. Pertanyaannya ada apa? Kan begitu, Mbak. Prof, gini, kalau Rafaelnya sudah sampai terdakwa, tapi kan dalam dakwaannya di sini peran Rafael ada Ernie yang tadi Prof juga sempat singgung bahkan belum jadi tersangka. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah sampai kemudian Rafael jadi terpidana, Ernie masih tidak berstatus sebagai tersangka? Oh, itu hanya taktik, Mbak. Taktik.
Sekarang pertanyaannya, karena ini tadi saya katakan sebagai bentuk gratifikasi dari TPPU, taktik yang dilakukan oleh penuntut KPK sangat hati-hati saya melihatnya. Oke. Dengan terbuktinya nanti di dalam pembuktian, kan sudah disebutkan. Dan kita ingat loh Mbak Livi, suatu bukti yang sudah diuji di dalam pembuktian, itu mempunyai bukti akurat. Kenapa akurat? Karena sudah di cross check dengan bukti-bukti yang lain, dengan diskusi dengan saksi yang lain. Sehingga kalau nanti Bu Rafael ini merupakan ada aliran, tinggal menghitung hari langsung dibuat surat dakwaan, selesai Mbak. Oke, kalau kita bicara modus-modus penempatan harta, mulai dari diganti tanah, rumah, sampai kemudian ke safe deposit box begitu. Ini hal-hal yang lazim atau memang ada modus lain yang sebetulnya masih belum terendus? Hal yang lazim. Tapi tampaknya Pak Rafael ini saking banyaknya duitnya Mbak Livi, sehingga belum disamarkan dalam suatu kegiatan bisnis yang lain, sehingga masih ngumpul di deposit. Ini yang mungkin Pak Rafael tidak seperti pelaku yang lain ya, pelaku terdakwa yang lain. Sehingga kalau yang lain itu semua itu hampir disamarkan dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya. Tapi ini masih ngumpul, kalau orang Jawa, masih ada di celengan ya, gampang banget kan Mbak untuk ketemu kan, gitu. Prof, ini kalau berkaitan dengan laporan harta kekayaan atau LHKPN, kalau kita awal mengikuti kasusnya Pak Rafael, ini kan pertama kali mulai dari dikonfirmasi dulu hartanya. Terus kemudian kalau kita lihat sekarang kan memang aturan soal LHKPN ini kan memang masih wajib lapor harta, tapi kemudian nggak ada verifikasi, nggak ada kemudian sanksi tegasnya. Bagaimana kemudian sebaiknya? Ya, berdasar pengalaman dari kasus Rafael, saya kira KPK sekaligus penentu LHKPN harus melalui suatu perubahan. Bahwa LHKPN yang tidak sesuai dengan profil patut dicurigai. Kan gitu kan. Ini satu pengembangan. Oleh karena itu kalau itu nanti bisa berkembang lebih baik, seseorang yang dilaporkan dalam LHKPN tidak sesuai profil, gampang sekali mengungkap suatu perkaranya. Kan gitu. Apakah itu nanti ke depan dengan yang kita rancang pembuktian terbalik, mudah-mudahan segera, atau kaitannya dengan perampasan aset sehingga tidak sampai pada persidangan hari ini. Oke. Baik, terima kasih Prof. Hipno Nugroho. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan kasusnya, apakah kemudian akan berkembang menjadi penetapan tersangka lain. Kalau tadi Prof bilang ini adalah taktik yang digunakan penyidik KPK untuk melihat, mungkin memang terkesan terlalu terhati-hati, tapi nanti kita lihat akan seperti apa. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak, selamat sore. Sore. Kita kembali usai jeda. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia. Kita kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baca Pres Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda untuk menggambarkan iklim demokrasi di Indonesia yang kurang sehat. Survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu mengungkap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Kalau kita lihat, salah satu indikator demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Survei Litbang Kompas awal Agustus memperlihatkan 75% responden puas dengan upaya pemerintah menjamin warga bebas berpendapat. Sebanyak 18,2% responden menyatakan tidak puas. Dalam hal membangun sikap menghargai perbedaan, 79,2% responden menyatakan puas dengan pemerintah, sedangkan yang menyatakan tidak puas 14,2%. Terkait partisipasi atau kesempatan warga mengawasi jalannya pemerintahan, 68,9% menyatakan puas, sedangkan yang menyatakan tidak puas sebanyak 21,5%. Kemarin, Anies sebut istilah Konoha dan Wakanda. Apa maksud Anies Baswedan? Benarkah demokrasi di Indonesia tidak sehat? Kita akan bahas usai tayangan ini. Selamat datang di kampus Jingga Fisip UI. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali menyinggung iklim demokrasi Indonesia. Anies menyebut di media sosial masyarakat sering menggunakan kata Konoha dan Wakanda. Anies mengklaim kata itu digunakan saat warga untuk mengkritik pemerintah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah pandangan Anies Baswedan yang menyebut Indonesia kurang demokratis. Menurut Said, kebebasan berpendapat di dalam negeri sudah cukup baik. Saya tidak setuju. Kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Bahwa Bapak Presiden merasa sedih karena kemudian seakan pemimpin Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Tidak ada yang apa ada yang dilarang. Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok.
medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga, dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Istilah Konoha mulai ramai jadi perbincangan warganet Indonesia pada 2017. Saat itu, seorang santri asal Malang, Jawa Timur membuat Presiden Joko Widodo bingung. Di laman Facebook resmi Jokowi, dia menanyakan Hokage ke-8 yang ada di anime Naruto. Melalui tanda tagar Jokowi menjawab, santri pesantren itu juga menyampaikan harapan positif atas kepemimpinan Jokowi seperti jalan cerita dalam serial Naruto. Atas harapan santri itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan berjanji akan berusaha maksimal untuk memimpin Indonesia. Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8 Naruto, saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya Hokage ke-8 itu apa, kemudian Naruto itu siapa gitu. Nanti kalau saya jawab keliru malah, ya kan? Saya ngomong apa adanya. Saya nggak tahu mengenai Hokage 8, saya nggak tahu mengenai Naruto. Sejumlah elit PDI Perjuangan hingga putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka membantah Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia tidak sehat. Menurut Gibran, kebebasan berpendapat saat ini masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Anies singgung Konoha, Wakanda sebagai gambaran kondisi demokrasi di Indonesia. Apa sebenarnya maksud Anies? Benarkah iklim demokrasi di Indonesia tidak sehat? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Johannes Joko dan juru bicara PKS M. Iqbal. Selamat malam Pak Iqbal, selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Livi. Selamat malam Pak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, jadi apa maksudnya Konoha Wakanda yang disebut Pak Anies? Ya, ini kan fenomena sosial ya, di mana sekarang masyarakat kalau ingin menyindir negaranya sendiri itu dengan mengistilahkan ada negara di daerah lain, yang itu hanyalah imajinasi, sehingga tidak bisa dikenakan delik hukum kalau satu hari ada yang mempermasalahkannya. Jadi saya kira ini bahasa satiran, bahasa sindiran yang sekarang sudah merebak di kalangan remaja, pemuda, aktivis, yang dia itu ketika mengkritik negaranya dia menggunakan istilah ini, sehingga nggak kena delik, kira-kira begitu ya. Apa itu kemudian bisa langsung ditarik satu garis lurus bahwa itu adalah bukti demokrasi di Indonesia nggak sehat? Ya, saya kira bukan hanya itu saja. Dalam beberapa riset, silakan di googling ya, bahwa indeks demokrasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini sangat menurun sekali, jauh. Yang ini tentu saja menjadi salah satu gambaran ada kata-kata kesambungan hubungan antara negeri Konoha dengan indeks demokrasi Indonesia itu. Jadi menurut kami ini harusnya menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa jangan sampai ketika Pak Jokowi berkuasa ada ketakutan di masyarakat. Ya, karena ini bukan pertama kali ketika beberapa waktu lalu ada namanya kasus Kapten Ruslan Buton, purnawirawan TNI yang di grup WhatsApp menyerukan untuk menurunkan Jokowi, langsung dari Mabes Polri mengirimkan pesawat menjemput ke Sulawesi. Bayangin, ada seorang dosen yang dia juga mengkritik Pak Jokowi, digerebek rumahnya oleh polisi. Ada juga Jumhur Hidayat, aktivis pekerja yang juga pernah mendukung Jokowi juga ditangkap. Ada juga namanya Ustazah Kinkin Anida, dan banyak lagi korban-korban yang lainnya, yang itu tentu saja menjadikan ketakutan di masyarakat saat ini. Jadi selain Konoha, Wakanda, indikator demokrasi Indonesia nggak sehat, apalagi versinya Pak Anies, Mas Iqbal? Ya, saya kira ini adalah bahasa satiran ya bagi masyarakat. Dan itu bukan dari Pak Anies. Pak Anies ingin menyampaikan ada fenomena ketakutan yang terjadi di masyarakat saat ini. Padahal dulu ketika kampanye Jokowi versus Prabowo, yang dikhawatirkan begitu adalah Pak Prabowo. Tapi ternyata yang terbukti justru Pak Jokowi. Yang ini tentu saja membuat orang akhirnya malas berkomentar, membuat orang akhirnya malas untuk mengkritik dan lain-lain. Saya ke Mas Joko. Mas Joko, bisa nggak kemudian kalau tadi Mas Iqbal katakan
penyampaian Pak Anies lewat Wakanda Konoha adalah refleksi dari demokrasi Indonesia yang nggak sehat? Itu kesimpulan yang terlalu melompat begitu Mbak, kalau kita lihat sebenarnya, tetapi lepas dari itu ya apa yang disampaikan Pak Anies ya sudahlah kita maknai sebagai kritikan dan masukan, dan itulah bentuk kritikan masukan juga nggak ada masalah. Tetapi yang harus kita pahami bersama begitu Mbak, bahwa kritik dan masukan itu boleh-boleh saja, tetapi kritik dan masukan itu yang pertama tidak boleh melakukan penghinaan, fitnah dan cacian makian. Yang kedua, kritikan dan masukan itu hendaknya diletakkan bersamaan dengan disampaikan dengan data, fakta, dan realita. Apa yang disampaikan bahwa hari ini masyarakat takut, masyarakat demokrasi kita turun, faktanya tidak seperti itu, realitanya juga tidak seperti itu begitu. Contohnya misalnya kalau Pak Anies bilang bahwa ketakutan hari ini karena pasal karet Undang-Undang ITE, jangan lupa Presiden Jokowi itu sejak 2021 itu sudah mendorong agar dilakukan revisi Undang-Undang ITE. Bahkan Bapak Presiden juga meminta Bapak Kapolri untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif dalam menindak pelanggaran Undang-Undang ITE itu, dan itu dilanjutkan oleh Bapak Kapolri meminta kepada jajarannya melalui surat edaran itu agar dalam berbagai hal terkait polemik Undang-Undang ITE, pasal-pasal karet itu polisi melakukan penanganan dengan mengedepankan langkah-langkah yang lebih persuasif begitu Mbak. Itu yang pertama terkait Undang-Undang ITE, itu jelas sekali dan sekarang sedang dalam proses pembahasan di DPR. Komitmen pemerintah terkait hal itu satu itu. Yang kedua, kita lihat aja dari indikator yang disampaikan oleh oleh Kompas, bagaimana indikator kepuasan publik dalam bidang Polhukam khususnya dalam menjamin warga bebas berpendapat. 1 tahun terakhir ini Mbak, kepuasannya terus naik loh Mbak, dari Oktober 2022 itu 61,9%, kemudian naik terus 75,4% di Oktober. Ini kan menyatakan bahwa situasinya tidak seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Kemudian yang ketiga, fakta-faktanya. Kita ada fakta, bagaimana kurang apa kemarin Rocky Gerung itu mencaci maki presiden. Ya juga nggak diapa-apain tuh begitu. Tetapi itu kan harus kita antisipasi karena bisa menimbulkan dampak di akar rumput. Kurang tajam apa Bang Faisal Basri memberikan kritik terhadap permasalahan industrialisasi dan hilirisasi nikel. Yang ada adalah kita ajak komunikasi, dan ketika komunikasi dijelaskan duduk permasalahannya juga Bang Faisal Basri juga bisa menerima. Artinya apa? Dalam kondisi hari ini silahkan memberikan kritik masukan. Kami di kantor staf presiden itu menerima kritik masukan dari berbagai pihak, itu tiap hari banyak sekali. Kurang apa orang menyampaikan kritikan dan masukan dalam bentuk aksi demo di depan istana yang setiap hari itu puluhan kelompok memberikan itu, dan itu kita tanggapi dan kita berikan solusi-solusi terhadap kritik dan masukan itu. Tetapi kurang lebih begini Mbak, intensi kami adalah mari kita bangun demokrasi ini dengan salah satunya mengedepankan kebebasan berpendapat, tetapi bukan demokrasi yang liberal, demokrasi yang boleh memberikan cacian, makian, hinaan, yang akhirnya justru itu bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan keadaban demokrasi Pancasila yang kita agungkan, yang kita bangun, dan yang itu yang kita ketemukan dari bangsa kita. Itu Mbak. Oke, gimana tuh Mas Iqbal? Ya, saya kira nggak terlalu jauh sejauh itu yang dimaksud. Itu kalau kritikan ada biasa lah. Tetapi yang terjadi adalah keadilan. Contoh kasus, dulu Ade Armando itu pernah jadi tersangka, tapi tiba-tiba SP3. Dulu Abu Janda juga pernah kena kasus hukum, tapi tidak selesai. Artinya apa? Masyarakat melihat bahwa pemerintah sekarang itu dia tidak pro kepada orang yang mengkritik, tetapi orang-orang yang berpihak kepada dia bela habis-habisan, proses hukumnya tidak dijalankan. Makanya akhirnya terjadilah tindakan-tindakan di luar hukum. Tebang pilih maksud Anda. Pemerintah. Ini artinya jadi cerminan pemerintah bahwa keadilan itu penting. Coba cek lagi. Kami di PKS sudah kurang lebih ada puluhan kasus yang kami laporkan karena hoax, penghinaan dan lain-lain. Tapi tidak satu pun yang diselesaikan. Jadi harusnya keadilan itu juga menjadi penting. Karena apa? Dalam kepuasan Jokowi sendiri, kinerja Pak Jokowi sendiri, kepuasan hukum yang paling rendah. Dan itu nggak bisa hanya dijawab dengan survei lagi gitu. Bahwa sekarang surveinya udah bagus kok. Kami melihat fenomena di lapangan di masyarakat. Dan itu terjadi, sudah membudaya, akhirnya budaya ketakutan untuk berbicara, mengkritik itu terjadi. Jadi jangan terlalu dianggap jauh tentang bahwa kami menerima kritik. Ya kritik itu biasa, tetapi yang kami inginkan adalah
bagaimana tidak ada ketakutan di masyarakat. Ya ini Mbak, yang Mbak Livi, yang selalu didengungkan adalah bahwa apapun hinaan, makian dan fitnahan itu dianggap sebagai kritik. Tapi kan bukan faktanya hinaan, tidak, ini bukan itu kan makian. faktanya tidak seperti hanya itu. Begitu. Sebuah refleksi yang keadilan harus sama-sama bagaimana harus kita lihat. orang yang sudah dilaporkan sampai ke kasus hukum jadi tersangka bisa SP3 karena dia pendukung pemerintah. Sementara orang yang marilah kita tempuh sama-sama proses hukum, ada jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh terkait hal-hal itu. Itulah yang harus dijaga. Tetapi yang harus menjadi penegasan adalah masyarakat ini melihat. Baik, satu-satu Mas Iqbal, tahan dulu. Bisa membaca itu kok. Oke, Mas Joko. Ya kita melihat Mbak bagaimana komitmen Presiden. Jadi bedakan antara kebijakan dengan kasus per kasus begitu. Secara kebijakan umum, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi jelas sekali. Bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk mengantisipasi munculnya implikasi dari pasal-pasal karet pada Undang-Undang ITE. Bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk mendorong agar masyarakat dalam menggunakan literasi digital itu dilakukan. Kita menginstruksikan partai pendukungnya, orang ngatur-ngatur suruh dukung siapa aja bisa kok. Masa ini itu kan sedang dilakukan hari ini sedang dilakukan pembahasan. Silakan teman-teman PKS yang di fraksi PKS itu menginformasikan kepada Pak Iqbal bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang ITE sedang berjalan. Dan ini kan harus mendengarkan seluruh lapisan masyarakat. Nah harusnya begitu juga yang dilakukan kepada IKN. Jangan buru-buru. Undang-undang Cipta Kerja buru-buru. Ya kalau undang-undang RBC Kesehatan buru-buru. Itu kan proses politik. Proses politik di mana jangan diskriminasi terhadap undang-undang. Terlalu lompat Oke. Ngawur itu. Intinya gini, jadi tolak ukur atau indikator demokrasi Indonesia sudah sehat versi pemerintah apa, Mas Joko? Ya salah satunya Mbak adalah bagaimana indikator kepuasan masyarakat. Karena kalau kita menggunakan indikator-indikator yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ada di Barat, itu kan indikator-indikator yang menggunakan nilai-nilai demokrasi yang mereka yakini. Sementara kita punya indikator-indikator demokrasi sendiri, di mana masyarakat melihat bagaimana kesantunan publik itu dikedepankan, bagaimana keadaban publik itu diutamakan, dan inilah yang harus kita jaga bersama, begitu Mbak. Dan faktanya juga sampai hari ini Presiden Jokowi dihina sekeras apapun, dicaci serendah apapun, tidak pernah beliau melaporkan kepada instansi penegakan hukum untuk ujaran kebencian ataupun menjelek-jelekan. Itu Mbak. Oke, Mas Iqbal terakhir, singkat saja. Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Adis adalah cerminan suara hati masyarakat. Kami berharap saat ini kita bukan menyoroti Pak Jokowi secara personal, tapi kita melihat pemerintahan Pak Jokowi, di mana ada menteri yang mengancam, yang memberikan sewor-sewor kepada lawan-lawan politik. Ini nggak benar. Jadi menurut saya, buatlah kedamaian, berikanlah kesempatan, adillah kepada laporan-laporan kasus hukum. Coba cek di kepolisian. Berapa yang dilaporkan dari partai di luar pemerintah, berapa yang dari pemerintah, itu semuanya tidak diproses. Terima kasih Mas Iqbal. Itu disampaikan aja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Joko, terima kasih waktunya di Sapa Indonesia. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Ya, saudara, usai jeda di Sapa Indonesia malam, usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhadjir Effendi muncul karena antrian panjang ibadah haji. Rekan saya Friska Clarissa hadir untuk Anda usai jeda. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan stano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel dan kios penjual bensin eceran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kebakaran diduga terjadi akibat bensin eceran tumpah dan tersambar api saat menambal ban sepeda motor. Satu unit sepeda motor yang terparkir ikut terbakar. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran bangunan ruko yang dijadikan bengkel sepeda motor juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan.
Istri pemilik bengkel tewas terjebak dalam kobaran api. Kebakaran baru dipadamkan setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Polda Kepulauan Riau bersama Divhub Inter dan Interpol menggerebek sebuah gudang markas server penipuan love scamming di Kota Batam, Kepulauan Riau. 88 warga negara asing asal Cina yang merupakan pelaku love scam ditangkap. Pelaku terdiri dari 83 orang pria dan 5 orang wanita. Dalam operasinya, pelaku penipuan berkedok asmara, love scamming ini melakukan aksi kejahatan secara daring dari Kota Batam dengan target korbannya, baik ke negara lainnya maupun negara Cina sendiri. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Malah, lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Malah, lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu
dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhadjir Effendi muncul karena antrean panjang ibadah haji. Setuju dengan pandangan Menko PMK, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menyebut revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sudah masuk prolegnas. Usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhadjir Effendi masih jadi pembahasan. Muhadjir menilai ibadah haji satu kali seumur hidup selaras dengan ajaran agama. Usulan berhaji satu kali juga bisa meminimalisasi antrean haji. Karena semakin lama antrean, akan semakin banyak risiko yang muncul. Muhadjir menyebut, masyarakat bisa mengalihkan ke ibadah kecil atau umroh untuk melepas rindu beribadah. Untuk yang lain untuk bisa berangkat yang belum haji itu kecil. Kemudian masa tunggunya juga lama. Semakin lama yang berangkat haji itu semakin berumur, semakin tua, dan itu berisiko. Karena itu saya memang mengusulkan sebaiknya mulai dipertimbangkan kemungkinan untuk melarang mereka yang sudah berhaji untuk berhaji lebih dari satu kali. Jadi kalau kangen itu umroh, kalau itu nggak dibatasi. Dilihat dari aspek syariat, usulan Menko PMK relevan jika diwacanakan untuk jadi kebijakan. Wakil Ketua Komisi 8 menyebut, revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sudah masuk prolegnas. Saat ini, antrian calon jemaah haji reguler sudah lebih dari 40 tahun. Jemaah haji kita saat ini yang reguler, itu daftar tunggunya ya lebih dari 5 tahun. Iya. Betul. Dan bahkan yang menunggunya itu bahkan ada yang sudah 40 tahun. Itu yang haji reguler. Ya. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI sepakat dengan pembatasan haji hanya satu kali. Namun, pembatasan tetap ada pengecualian untuk haji khusus. Mengusulkan perlu ada, kalau argumentasinya adalah masa tunggu, saya kira perlu dipisahkan antara kuota haji reguler yang masa tunggunya sampai mendekati 40 tahun dan kuota haji khusus yang masa tunggunya hanya 5 tahun. Oke, 5 tahun ya kalau haji khusus ya. Ya, jadi kalau argumentasinya hanya masa tunggu, saya kira haji khusus tidak dimasukkan dalam kategori yang tidak boleh dalam 10 tahun sekali. Karena biasanya begini Mbak Palisa, kendala kenapa haji lebih dari satu kali sebetulnya karena memang mungkin karena berangkat di haji pertamanya tidak bersama keluarga dan pasangan. Kemudian setelah berapa tahun pasangannya mendapatkan kuota dan dia juga mendampingin pasangan. Karena tahun 2023, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah yang ditentukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kuota haji itu kemudian terbagi untuk jemaah reguler yang jumlahnya 203.000 lebih jemaah. Sementara jemaah haji khusus sebanyak 17.000 lebih jemaah. Persoalan kuota yang terbatas kini dihadapkan pada jumlah pendaftar jemaah haji di Indonesia. Kuota yang terbatas menyebabkan antrian calon jemaah haji kini diestimasi bisa mencapai hampir setengah abad. Dikutip dari laman Kementerian Agama, saat ini calon jemaah haji yang harus menunggu paling lama adalah jemaah haji dari Kabupaten Bentaeng di Sulawesi Selatan yang mencapai 48 tahun waktu tunggu. Antrean terlama berikutnya masih dari Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap yang mencapai 46 tahun. Lalu ada Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan yang daftar tunggunya mencapai 44 tahun. Sementara daftar tunggu paling dekat ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni 11 tahun. Jika dilihat lebih jauh terkait kuota pendaftaran calon haji dengan kota yang diestimasi paling lama menunggu,
terlihat dari disparitas peminat dan kuota yang tersedia di setiap kota. Di Kabupaten Bantaeng misalnya, kuota hanya 174 jemaah setiap tahunnya, sementara pendaftarannya mencapai 8.000 lebih calon jemaah. Di Kabupaten Sidrap, kuota jemaah hanya 239 orang, sementara pendaftarnya ada 10.000 lebih calon jemaah. Sementara di Kabupaten Pinrang, kuotanya 339, sementara pendaftarnya ada 14.000 lebih jemaah. Usulan aturan haji cukup sekali, masih dalam tahap pembahasan perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hasilnya diharapkan bisa membawa kebaikan bagi umat yang akan menunaikan rukun Islam tanpa menunggu terlalu lama. Tim Liputan Kompas TV. Usulan Menko PMK agar pelaksanaan haji hanya 1 kali dilandasi karena lamanya antrean haji yang mencapai 40 tahun, usulan ini akan dipertimbangkan dan dibahas dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bagaimana mekanisme pelaksanaan haji nantinya? Kita berbincang langsung dengan Menko PMK Muhadjir Effendi. Pak Menko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rizka. Pak Menko, jadi kalau usulan haji hanya sekali, ini teknisnya seperti apa? Lebih melangkah lebih depannya, apa yang sudah disiapkan sekarang? Apakah tadi di Prolegnas akan segera dibahas atau bisa aturan turunan saja? Sebetulnya Kementerian Agama itu sudah menerbitkan peraturan ya, kalau nggak salah tahun 2015 nomor 29 itu membatasi maksimum 10 tahun baru boleh berangkat haji. Tetapi itu kelihatannya tidak akan menyelesaikan masalah dilihat dari begitu besarnya peminat mereka yang akan menunaikan haji. Tadi sudah di TV tadi sudah ditampilkan misalnya Bantaeng itu 48 tahun baru bisa berangkat. Itu kalau dia daftarnya umur 40 tahun berarti kan 88 tahun baru berangkat. Itu kan kecil kemungkinan bisa berangkat ya. Jadi masalah antrian itu saya kira perlu betul-betul dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu sepakat bahwa haji itu hanya wajib hanya sekali. Bahkan Nabi Muhammad juga hajinya juga sekali saja gitu. Ya. Karena itu kalau ada yang 2 kali dan kemudian itu merampas haknya orang lain yang sebetulnya yang harus wajib haji, itu menurut saya bukan sunnah statusnya kalau haji yang keduanya gitu. Ya, karena itu harus hati-hati di dalam melaksanakan ibadah termasuk haji ini. Jangan-jangan ketika kita merasa bahwa itu dapat pahala sunnah, tapi sebetulnya karena telah merampas haknya orang yang wajib haji menjadi tidak sunnah lagi itu. Karena itu harus, tapi saya kira Majelis Ulama PMUI harus juga membahas untuk menetapkan fatwa dari usulan saya untuk dijadikan supaya naik haji itu sekali saja dalam seumur hidup. Ya. Pak Menko, sampai ke kajian sekali seumur hidup, apakah sudah dipertimbangkan sebelumnya? Misalnya aturan saat ini kan haji kedua itu minimal 10 tahun setelah haji pertama. Tidakkah dipertimbangkan misalnya ditambah lagi masa waktu tunggu setelah haji pertamanya 20 tahun dan sebagainya, atau saklek memang 1 tahun atau sekali saja seumur hidup itu jadi solusi terbaik, Pak Menko? Ya biar ada kepastian gitu, dan itu juga sudah sesuai dengan syariat, menurut saya ya ditetapkan saja seumur hidup sekali, kecuali kalau nanti ada alasan-alasan khusus mungkin bisa saja dipertimbangkan, tetapi ditetapkan dulu dalil umumnya. Dalil umumnya nanti baru dalil khosnya ada perkecualian itu nanti saya kira menurut bisa dibahas di dalam undang-undang gitu. Sehingga walaupun sudah ditetapkan 10 tahun, tapi ternyata berdasarkan data yang saya peroleh tahun 2019 itu yang haji sudah lebih dari 1 kali 4.000 lebih. 4.000 lebih itu Pak, tahun kemarin ya? Itu kan berarti ada 4.000 orang yang haknya terampas itu. Ya. Mestinya bisa berangkat, jadi tidak berangkat, gara-gara orang yang sebetulnya sudah berkali-kali naik haji, tetap naik haji terus. Dan ini menurut saya juga perlu ada semacam solidaritas, kegotong royongan, ukhuwah Islamiyah, bahwa haji ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun gitu ya, sehingga mereka yang melaksanakan kemudian membuat haji yang wajib haji tadi itu hilang kesempatannya, itu menurut saya perlu dikaji lebih jauh dari sisi hukum Islam, hukum agama, maupun tadi itu demi kemaslahatan umat gitu.
Dari sisi hukum agama termasuk juga regulasi hukum positifnya, Pak Muhadjir, mana yang paling bisa dilakukan atau diterapkan dalam waktu dekat? Begitu. Apakah membahas ini dalam kajian kerangka rancangan undang-undang atau tidak? Misalnya bisa peraturan menteri dan sebagainya. Tadi saya kira usul dari Pak Wakil Ketua DPR, saya kira bagus sekali kalau itu bisa dipercepat masuk di prolegnas dan segera dibahas, bisa disahkan dengan payung undang-undang, itu akan jauh lebih kuat. Tetapi sebetulnya kalau memang itu masih perlu waktu, itu sebetulnya cukup dengan regulasi yang lebih rendah, bisa dalam bentuk PP atau Perpres atau bahkan peraturan Menteri Agama seperti yang sudah dilakukan, yaitu peraturan Menteri Agama tahun nomor 29 tahun 2015 yang saya sebut tadi. Sebenarnya target dari pemerintah yang ada di bayangan Pak Menko juga nanti dibahas oleh DPR, apakah ini aturannya bisa diterapkan di musim haji berikutnya langsung tahun depan begitu Pak Muhadjir? Kalau tadi itu desain teknokratik yang sudah saya sebut tadi itu sangat mungkin mulai tahun depan sudah bisa diberlakukan, tapi tidak berlaku surut. Misalnya untuk mereka yang sudah terlanjur daftar, mungkin bisa dipertimbangkan, tidak otomatis dibatalkan. Misalnya tidak berlaku surut misalnya. Tetapi saya kira semakin cepat diterapkan semakin baik. Kalau memang sudah ada kesepakatan, kemudian MUI menetapkan fatwa bahwa itu memang pilihan yang terbaik, akan bermaslahah untuk kita semua, untuk umat, saya kira bagus segera diterapkan. Oke, jadi tidak berlaku surut, karena yang jadi pertanyaan juga bagaimana kalau misalnya sudah dapat kuota haji tahun depan, lalu sebenarnya sudah lebih dari sekali berhajinya, jadi itu juga tetap dipertimbangkan ya Pak Menko ya. Ditambah juga apakah solusi lain? Tapi seandainya itu bisa juga dianggap bisa dialihkan kepada mereka yang sekeluarganya yang belum menunaikan haji, saya kira lebih bagus ya. Itu saya kira soal teknis ya, nanti bisa dibahas oleh Kementerian Teknis. Kalau sudah nanti dalam bentuk undang-undang juga bisa diatur di dalam peraturan yang lebih rendah. Kalau dari pemerintah sendiri menyambut musim haji berikutnya, tentu persiapannya kan akan sangat singkat ya Pak Muhadjir. Dari tahun ini, dari sekarang sudah harus dipersiapkan soal antrean haji ini. Apa yang ada di bayangan pemerintah dengan diberlakukannya aturan ini, memperbaiki antrean haji mulai musim haji depan dan juga ke belakang, ke depannya nanti, agar memang kuota ini bisa dipakai kepada orang yang betul-betul berhak, Pak Menko. Ya, makanya itu soal teknis saya kira, bahwa nanti mungkin ada timbul riak-riak kecil, terutama mereka yang tidak terpuaskan dengan kebijakan baru ini, itu biasalah, kan setiap peraturan, setiap kebijakan itu pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi. Tapi yang penting kalau itu demi kepentingan umat, demi kepentingan umum, demi kepentingan kita bersama, mestinya yang sifatnya individual, yang sifatnya khusus-khusus itu bisa harus bersedia untuk melepas haknya, melepas tuntutannya. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Kalaupun rindu baitullah yang disampaikan Pak Menko bisa diganti dengan umroh misalnya begitu, yang sudah pernah berhaji sebelumnya. Betul. Bisa misalnya yang sudah haji sebelumnya dikonversi menjadi untuk umroh. Dan umroh itu kan bisa setiap saat, dan bahkan umroh Nabi juga 3 kali melaksanakan umroh. Jadi kalau melaksanakan haji umroh 3 kali berarti juga mengikuti Nabi kan gitu, dan dilakukan bisa setiap saat. Bisa mengambil momentum yang sangat istimewa, misalnya bulan Ramadan, kan itu bagus sekali ya untuk umroh. Jadi kalau hanya rindu dengan Masjidil Haram, itu pilihlah dengan umroh atau haji kecil itu. Makanya umroh itu disebut haji kecil, sebetulnya juga sudah haji. Bagaimanapun kecilnya ya tetap haji gitu kan. Kalau yang haji pada Idul Hijjah itu haji besar kan gitu. Kalau nggak bisa haji besar ya haji kecil lah gitu. Semoga hak setiap muslim untuk pergi ke tanah suci, naik haji minimal sekali seumur hidup ini bisa diakomodasi dengan aturan yang sedang digodok oleh pemerintah, nanti bersama juga dengan DPR dan para pihak terkait, termasuk juga sosialisasinya berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.
Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan mengkritik iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Anies mengklaim dari banyaknya netizen yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda untuk menyampaikan kritik. Saat menyampaikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Anies menyampaikan kritik soal demokrasi di Indonesia. Menurut Anies, banyaknya warga yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda adalah bentuk sensor sendiri untuk takut mengkritik langsung. Anies menilai ini merupakan tanda-tanda demokrasi yang tidak sehat. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu.
Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka tak sepakat dengan Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia. Jika benar apa yang disampaikan Anies, menurut Gibran, media sosial tidak akan penuh dengan caci maki dan hinaan. Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi ini mengaku sering menjadi sasaran hinaan, cacian, bahkan mendapat ancaman di media sosial. Menurut Gibran, kebebasan berpendapat masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Gibran balik menyindir apa yang disampaikan Anies tersebut mungkin bukan di Indonesia. Pak Anies bilang itu? Iya, Mas. Bodoh lah sih, berarti bukan Indonesia tuh, Konoha dan Wakanda tuh ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini buruk istilahnya kan seperti itu. Jadi kebebasan berpendapat orang masih takut terus. Emang nggak takut kenapa? Oh bentino neng sosmed juga. Ya itu ya enggak. Pak Wali. Aman kok ya, santai Pak ya. Istilah Konoha mulai ramai jadi perbincangan warga net Indonesia pada 2017. Saat itu seorang santri pesantren asal Malang, Jawa Timur telah membuat Presiden Joko Widodo bingung. Di laman Facebook resmi Jokowi, ia menanyakan Hokage ke-8 yang ada di anime Naruto. Melalui tanda pagar atau tagar, Jokowi menjawab, santri itu juga menyampaikan harapan positif atas kepemimpinan Jokowi layaknya cerita dalam serial Naruto. Atas jawaban santri, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih dan berjanji akan berusaha maksimal untuk memimpin Indonesia lebih baik. Jadi bisa nggak? Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8, Naruto saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya Hokage ke-8 itu apa, kemudian Naruto itu siapa gitu. Nanti kalau saya jawab keliru malah, ya kan? Saya ngomong apa adanya. Saya nggak tahu mengenai Hokage 8, saya nggak tahu mengenai Naruto. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan yang diduga memukul anak buahnya menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan juga telah dilakukan kepada para korban. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi tak merinci hasil pemeriksaan Propam atas dugaan pemukulan anggota oleh Kapolres Dairi. Pemeriksaan Reinhard merupakan perintah Kapolda Sumatera Utara untuk segera mengusut kasus ini. Itu ada laporan resminya berarti dari korban, Pak? Kalau kita kan jemput bola. Ada berapa orang korban? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalami, masih awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan, Pak? Terkait dengan apanya, itu yang juga didalami oleh Propam. Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan memberikan keterangan dugaan pemukulan kedua anak buahnya. Reinhard menyebut awalnya ia memonitor penjaga piket lewat HT namun tidak ada jawaban. Saat anggota diminta apel, kedua korban tidak ada di barisan. Kapolres pun menjatuhkan hukuman disiplin terhadap keduanya. Ya semua pakai inisial. Paketnya saya mau cek. Seharusnya tugas itu nggak cuma saya. Setelah saya apelkannya, saya sampaikan kenapa mereka dijawab. Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat sebagai kota paling berpolusi nomor 2 di dunia dengan indeks polusi mencapai 152 poin berkategori tidak sehat. Lebih lengkap usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Kompas Update bersama saya, Brian Jabli di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 10 unit rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera, ludes terbakar. 1 warga terluka akibat kebakaran. Awalnya warga berusaha memadamkan api dari rumah yang pertama kali terbakar. Namun karena bahan bangunan yang mudah terbakar, api dengan cepat merambat ke 9 rumah warga lainnya. Salah satu pemilik rumah terluka saat berusaha menyelamatkan adiknya saat kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Demikian Kompas Update, kami akan hadir 1 jam mendatang bersama saya Brian Jabli. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerih. Dari Wisma. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk.
Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Polusi udara Jabodetabek makin membahayakan. Kementerian Kesehatan menyebut udara kotor ini menyebabkan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA rata-rata mencapai 200.000 per bulan. Presiden Joko Widodo terus mencari solusi jitu mengatasi polusi udara yang makin buruk di Jabodetabek. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR hari ini, Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan partikular sebesar 58,2 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara Jakarta juga tercatat kota paling berpolusi nomor 2 di dunia dengan indeks polusi mencapai 152 poin, berkategori tidak sehat menurut IQR.com per pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jokowi sudah 2 kali menggelar rapat kabinet terbatas untuk mencari solusi atas masalah ini. Presiden meminta penanganan polusi udara harus berbasis pada kesehatan. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Untuk menangani polusi udara Jabodetabek, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator operasional penanganan polusi udara. Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinvest dan Pak Presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon yang besar. Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Jabodetabek belakangan ini, seiring kondisi polusi udara yang tinggi di kawasan tersebut. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes, Maxiren Rondonuwu, mengatakan tercatat kasus ISPA di Jabodetabek rata-rata mencapai 200.000 per bulan. Dan seiring dengan itu, data kami di surveillance penyakit menunjukkan ada peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek. Per bulan rata-rata di atas 200.000 kasus. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus ISPA di Jabodetabek pada Mei lalu sebanyak 135.000. Pada Juni naik menjadi 144.000 kasus. Bulan Juli naik lagi menjadi 156.000 kasus dan Agustus ini mencapai 200.000 kasus. Polusi udara mengandung PM2,5 yaitu materi partikulat atau partikel halus yang ditemukan di udara. Ukurannya 2,5 mikron. Saat ini kandungan PM2,5 mencapai 7.842 ton. 67% berasal dari transportasi, 26,8% dari industri, dan 5,7% dari pembangkit listrik. Tak hanya ISPA, polusi udara juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari sakit kepala dan kecemasan hingga gangguan sistem saraf pusat. Polusi juga bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Dampak buruk lainnya adalah kanker paru-paru, penyakit jantung, gangguan hati, darah, limpa, hingga gangguan sistem reproduksi. Dokter spesialis paru mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernapasan. Sarankan untuk memakai masker atau yang paling penting sebetulnya sebelum memutuskan untuk keluar rumah, lihat dulu berapa indeks kualitas udara kita. Kalau memang masuk kategori berat, lebih baik
batalkan untuk keluar rumah dan beraktivitas di dalam rumah. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, pakailah masker dan juga tingkatkan sistem imunitas tubuh. Oke, Dokter Erlin. Anak-anak juga para lansia. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini sistem pertahanan saluran nafasnya itu belum berkembang sempurna, sehingga sangat rentan dan sangat mudah terpicu menimbulkan gejala kalau ada triggernya seperti polusi udara. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penyemprotan jalan dan penyemprotan uap air dari atas gedung-gedung untuk mengurangi polusi udara, meskipun keefektifannya belum bisa dipastikan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, Presiden Joko Widodo kembali memberikan tebak-tebakan. 2 tebak-tebakan Jokowi akhirnya berhasil dijawab oleh mahasiswa di Palu, Sulawesi Tengah. Jokowi memang kerap melontarkan tebak-tebakan saat berinteraksi dengan warga dan mahasiswa. Salah satu pertanyaan yang beberapa kali dilontarkan Jokowi adalah teka-teki mengenai sesuatu yang jauh di mata, dekat di hati. Jokowi mengatakan pertanyaan itu sudah ia lontarkan di beberapa pertemuan, tapi menurutnya belum juga ada yang memecahkan teka-teki itu. Hingga hari ini, seorang mahasiswa di Palu bernama Kadek Febri berhasil menjawabnya. Selain itu, Jokowi juga memberi teka-teki. Masuk miring, keluar miring. Jawabannya bukan itu, salah. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya, saya pengen berpikir ibu saya, Pak. Karena sedang jauh tapi di hati selalu. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan hati itu ada empedu, Pak. Tapi saya ngelihatnya jauh. Jawabannya yang tadi betul, ibu. Betul. Tapi yang saya maksud jawabannya bukan itu. Itu betul, betul sekali. Tapi yang benar yang nomor 2. Empedu. Benar. Cek. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring? Ya, selamat siang. Aduh, saya gemetar, Pak. Nama saya Siska. Siska. Iya. Ya, langsung jawab, Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Presiden Joko Widodo memuji SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sekolah didirikan untuk warga kurang mampu. Saat meninjau SMK Negeri Jawa Tengah, Jokowi melihat fasilitas yang disediakan di sekolah. Jokowi memuji laboratorium dan jaringan dengan industri yang dibangun oleh sekolah ini. Ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Dulunya ini PLK, kemudian digeser menjadi SMK dan khusus untuk keluarga yang tidak mampu. Pertama, itu bagus. Dari keluarga tidak mampu tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semuanya dari pemerintah provinsi, seragam, sepatu, dan lain-lainnya. Sorotan berikutnya, seorang selebgram asal Kabupaten Nagan Raya, Banda Aceh ditangkap polisi karena diduga terlibat judi online. Selebgram itu ikut mempromosikan situs judi di akun Instagram milik pribadinya. Selebgram berinisial SRC asal Aceh ditangkap polisi pada Sabtu 26 Agustus lalu. Selebgram ini diduga ikut mempromosikan situs judi online di akun Instagram pribadinya. Selain SRC, polisi juga menangkap sang suami HF yang diduga mengetahui kegiatan sang istri namun tidak melapor ke polisi. Penangkapan keduanya bermula dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui pesan WhatsApp curhat ke Kapolresta Banda Aceh. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, SRC mengaku mendapat bonus sebesar Rp2,5 juta setiap bulan dari promosi situs judi online tersebut.
Melakukan endorse gitu kan, agar orang yang melihat ataupun followernya mengikut atau mendaftar gitu dengan kode referral gitu loh. Saat kita lakukan interogasi, benar ternyata dalam akun Instagram tersebut itu adalah milik pribadi yang berinisial SRC ya. Memasuki hari ke-12 kebakaran di TPA Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat, api mulai padam. Tapi faktor cuaca panas dan hembusan angin bisa membuat api kembali menyala. Proses pemadaman kebakaran di TPA Sari Mukti masih terus dilakukan. Tak hanya di jalur darat dengan cara menyuntikkan air ke dalam gunungan sampah, api juga dipadamkan lewat udara melalui waterbombing. Petugas Damkar Kabupaten Bandung Barat menyebut meski sudah tidak terlihat api di permukaan gunungan sampah, tetapi faktor cuaca panas dan hembusan angin bisa membuat api kembali menyala karena bara api masih ada di bawah tumpukan sampah. Padam api masih terlihat sendiri di sini itu masih belum bisa dikatakan padam karena untuk di bawah tumpukan sampah tersebut masih dalam keadaan panas sehingga bisa saja api tiba-tiba muncul kembali dengan dibantu faktor alam, teriknya matahari ditambah hembusan angin yang kencang itu mungkin bisa saja api itu bisa terjadi kembali. Ribuan militer Australia dan Filipina diterjunkan dalam latihan tempur di pesisir pantai di Filipina. Informasi selengkapnya usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%.
Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Militer Australia dan Filipina gelar latihan tempur di pesisir pantai di Filipina. Ribuan personel terlibat dalam latihan. Dalam latihan, para militer melakukan aksi pertempuran perebutan sebuah pulau di Provinsi Zambales, Filipina pada Jumat waktu setempat. 2.000 militer dari kedua negara hingga berbagai kapal serta jet tempur dikerahkan dalam latihan. Latihan ditujukan guna memperkuat sistem pertahanan negara Filipina. Pasukan khusus amfibi, Korsel dan Amerika Serikat gelar latihan tempur Uchi Freedom Shield di tengah ketegangan dengan Korut. Latihan tempur ini diklaim mengantisipasi ketegangan pasca Korea Utara menguji coba rudal jarak jauhnya. Latihan digelar di perairan Yangyang, Korea Selatan. Latihan tempur Uchi Freedom Shield bertujuan memperkuat kekuatan tempur kedua negara. Selain menguji kekuatan tempur pasukan amfibi, Korea Selatan tengah beraksi atas sejumlah tes rudal jarak jauh militer Korea Utara di bawah perintah Kim Jong-un. Bagaimana serunya Karnaval Notting Hill? Ramaikan kota London, Inggris. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baru, Misra Rawit Pingit Ayam Jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sedia payung sebelum hujan. Ih,
sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, Olesin Zoralin. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kapsul? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Menor amat, mau kemana, Pak? Paling gak mau ke pasar, tuh lihat baju kan? Nih aku lihat tuh di online tuh, pesen baju, bagus kan? Enggak lah. Begini nih, Mak. Makanya kalau bawa motor jangan sambil ngobrol. Jangan juga main HP. Pakai helmnya. Begini nih, Mak, jadinya. Masih akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Sajian hiburan di Festival Karnaval Notting Hill ramaikan kota London, Inggris. Keseruan apa saja yang terjadi di festival ini? Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Sapa Indonesia malam kali ini. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia malam. Sampai jumpa. Karnaval Notting Hill merupakan salah satu festival jalanan terbesar di Eropa. Karnaval ini juga sebagai perayaan bagi komunitas British West Indian dan mendorong persatuan budaya. Festival ini muncul sejak tahun 1960 sebagai salah satu cara guna mengatasi keresahan masyarakat dan meningkatkan hubungan antar ras. Pengunjung memadati acara karnaval tahunan ini untuk melihat berbagai pertunjukan, mulai dari jajanan makanan di sepanjang jalan, drum band hingga tarian jalanan. About the culture, touching base with how we celebrate. It's about the steel pan. It's about all of us being able to celebrate in the way we do. Carnival started because of rioting, because of racial tension. It started because of that. So from that to this. Karnaval Notting Hill diadakan setiap tahun di kawasan London, Inggris dan akan berlangsung selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 27 Agustus.
Gemerlap HUT ke-12 Kompas TV menghadirkan pimpinan lembaga negara, stakeholder pemilu, dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Firsa, Krisdayanti, Vicky Shu, Zizi, Alafta, Jarwo Kwa, Abdel, bersama Liviana Cerlisa dan GJLS, Malam Puncak Indonesia Raya, Senin 11 September, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Rizona Gat. Dan saya Sister Tarigan. Saudara, hari ini LRT Jabodebek mengalami sejumlah gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Para penumpang pun mengeluh. Dan informasi serta ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Para pengunjung pasar malam sontak diselimuti kepanikan saat rantai sebuah wahana biang lala putus ketika tengah dinaiki oleh para pengunjung. Tak memperhatikan kereta yang tengah lewat, pasangan suami istri tertabrak kereta saat melintasi perlintasan tanpa pintu. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik satu unit helikopter penyelamat kebakaran jatuh di sebuah apartemen di Florida, Amerika Serikat dan menewaskan 2 orang. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel dan kios penjual bensin eceran di Jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Rabu siang. Kobaran api semakin besar setelah mengenai bensin eceran yang dijual di kios tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat tumpahan bensin eceran terkena api saat menambal ban sepeda motor, hingga api membesar dan membakar seluruh bengkel dan kios. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 unit sepeda motor yang terparkir ikut terbakar. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Barukang 6, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Rumah yang terbakar itu, saudara, dihuni oleh 13 orang yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Kebakaran yang terjadi pada Selasa malam ini diduga akibat korsleting. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadaman pun sempat terkendala lantaran sempitnya akses jalan menuju lokasi. Belum lagi adanya kerumunan warga, hingga petugas harus menarik selang air untuk memadamkan api yang terus membesar. Tawuran pelajar kembali terjadi di ibu kota. Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Sejumlah pelajar yang terlibat tawuran kabur ke permukiman warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa petang. Penyebab tawuran ini belum diketahui, begitu pula asal sekolah 2 kelompok pelajar yang terlibat. Petugas kepolisian sektor Ciracas, Jakarta Timur tengah menyelidiki kasus ini.
Kericuan mewarnai unjuk rasa Forum Komunikasi Anak Daerah atau Forkat di depan kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara. Para pengunjuk rasa meminta pemerintah daerah Kabupaten Konawe untuk meninjau ulang terkait penunjukan tempat penyaluran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan di salah satu bank. Masa menilai hal ini menyalahi peraturan Menteri Keuangan tentang penyaluran gaji ASN, prajurit TNI, anggota Polri pada bank umum secara terpusat. Para pengunjuk rasa pun menyebut cara tersebut menyulitkan karena selain bank yang ditunjuk tidak memiliki mesin anjungan tunai mandiri, para P3K tenaga kesehatan juga harus mengantre lama di loket. Kepala Dinas Kesehatan yang menemui massa pun berjanji akan segera memanggil pihak bank terkait untuk memastikan proses pelayanan bank yang meresahkan massa pengunjuk rasa. Saudara, polisi menggerebek sebuah gudang markas server penipuan dengan modus love scamming di Komplek Kemo Industrial Park, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 88 warga negara asing asal Tiongkok yang terdiri dari 83 pria dan 5 perempuan ditangkap dalam penggerebekan ini. Para pelaku menargetkan korban yang juga berasal dari Tiongkok dengan melakukan penipuan berkedok hubungan asmara palsu yang dilakukan secara online. Saat ini polisi masih menyelidiki dan mendalami apakah ada warga negara Indonesia yang juga menjadi korban. Pengungkapan kasus ini merupakan kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Usai kunjungan kerja di SMK Negeri Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan kaos bagi sejumlah warga di Semarang, Jawa Tengah. Warga yang telah menanti di tepi jalan, saudara, berebut kaos yang dibagikan Presiden Joko Widodo dari dalam mobil. Dengan antusias, warga mencoba mendapatkan kaos yang dibagikan secara acak. Sejumlah petugas Pas Pampres berusaha mencegah warga yang mencoba mendekat ke mobil Presiden. Warga yang mendapatkan kaos pun mengaku senang karena mereka sengaja menantikan Presiden Jokowi yang tengah melakukan kunjungan kerja ke sekolah yang ditujukan bagi siswa dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Saudara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak sepaham dengan Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia. Menurut Gibran, pendapat bisa disampaikan dengan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, jika benar apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di Universitas Indonesia, maka media sosial tidak akan seperti saat ini. Gibran menuturkan dirinya sendiri bahkan seringkali menjadi sasaran hinaan di media sosial. Gibran mengungkapkan kebebasan berpendapat ini masih longgar. Pak Anies bilang itu? Iya. Podo lah sih. Berarti bukan Indonesia atau Konoha dan Wakanda tuh ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini buruk, istilahnya kan seperti itu. Jadi kebebasan berpendapat orang masih takut tuh. Emang nggak takut kenapa? Oh, Bentino neng sosmed juga. Ya itu, ya enggak. Pak Wali. Aman kok ya, santai kok ya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan sebelumnya berbicara dalam kuliah kebangsaan di kampus UI Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Anies mengatakan kualitas demokrasi perlu ditingkatkan. Anies mengamati ada gejala censorship di media sosial di mana warganet memakai istilah Konoha dan Wakanda untuk mengkritik. Anies mengatakan kebebasan berbicara menjadi prioritas untuk dibenahi. Kalau ini yang memandu singkat, yang merespon panjang, artinya kapasitasnya baik sekali. Saudara, Ganjar Pranowo siap gaspol bertarung dalam Pilpres 2024 usai menunaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah awal September. Ganjar akan pindah ke Jakarta. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini, saudara, nantinya akan gencar berkampanye.
Selasa malam, Ganjar mengungkapkan selama ini tidak dapat leluasa bergerak karena merasa kurang etis saat masih menjabat sebagai kepala daerah. Menurut rencana, Ganjar akan berdomisili di Jakarta. Ganjar segera berkonsolidasi dengan partai-partai koalisi. Mudah-mudahan kita akan makin kompak dan tidak lama lagi antar partai-partai kita akan ketemu akan lebih sistematis. Ya seiring dengan saya sudah selesai, sehingga nanti saya bisa bertemu dengan mereka semua, termasuk relawan tentu saja. Ini barusan juga ngobrol dengan kawan-kawan relawan yang sudah mulai siap gaspol juga. Nama koalisi pendukung Baca Pres Prabowo Subianto berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PKB sekaligus rekan koalisi Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya tidak memiliki hak untuk setuju ataupun tidak setuju terhadap nama koalisi tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju dalam HUT PAN ke-25 pada Senin kemarin. Nama koalisi baru terbentuk setelah bertambahnya anggota koalisi baru yakni Golkar, PAN, dan PBB. Sebelumnya PKB dan Gerindra terlebih dahulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Muhaimin sendiri baru mengetahui nama Koalisi Indonesia Maju setiba dirinya di acara ulang tahun PAN. Saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Tapi setuju pasal di Indonesia Maju. Apa? Sekarang. Oh nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara, 3 prajurit TNI ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penculikan dan penganiayaan seorang penjaga toko kosmetik di Tangerang Selatan. Apa motif penculikan tersebut? Simak ulasannya saat lagi. Bella? Ya Brian, Aku pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee, kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winston. Kopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda dengan time release. Diserap bertahap melindungi seharian.
nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalongse Zinc. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk kamu. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Health, radicals, and help strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin C fresh outside. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di depo bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap. Hanya di depo bangunan. Iya, kayak ada mas manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Halo Wuling. Belum. Ya Brian. Aku pengen. Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum top white coffee. Top white coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beansfood. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Saudara, kabar tewasnya pemuda asal Kabupaten Biren Aceh bernama Imam Maskur di tangan 3 oknum anggota TNI yang salah satunya merupakan anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres tengah jadi sorotan publik. Korban tewas setelah sebelumnya diculik dan dianiaya oleh ketiga oknum anggota TNI tersebut. Saudara, diketahui usai tewas dianiaya, korban Imam dibuang ke waduk di Purwakarta, Jawa Barat. Hingga jenazah korban ditemukan di aliran Sungai Kalimalang, Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus lalu. Jenazah Imam pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Video amatir warga yang merekam jenazah Imam terbawa aliran Sungai Kalimalang ini beredar luas. Sejumlah warga yang melihat berusaha meraih jenazah ke tepi sungai agar tidak terbawa arus Sungai Kalimalang. Hingga akhirnya jenazah berhasil dibawa ke tepian sungai. Korban Imam Maskur diketahui sehari-hari menjalankan usaha kios kosmetik dan obat-obatan di kawasan Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Korban Imam berasal dari Monkeolayu, Kabupaten Biren Aceh. Menurut keterangan keluarga, Imam sudah beberapa kali merintis bisnis kecil-kecilan. Sebelum ke Tangerang Selatan, Imam diketahui sempat berbisnis kuliner di Medan, Sumatera Utara.
Menurut keterangan warga sekitar, korban Imam ini selalu sendirian saat menjaga toko kosmetik berukuran 3 km yang disewakan itu, saudara. Berdasarkan penuturan warga sekitar sekaligus saksi, Imam baru beberapa bulan merintis bisnisnya. Ia merupakan perantau yang mengadu nasib dan tinggal di kota Tangerang Selatan. Kekasih korban, Yuni Mauliza, sangat terpukul dengan kematian Imam Maskur. Pasalnya, korban dan kekasihnya merencanakan untuk bertunangan dalam waktu dekat. Namun impian Yuni kini kandas setelah korban pulang ke kampung halaman dalam keadaan tak bernyawa. Iya, pertunangan dulu kan. Karena saya kan masih kuliah, baru semester 7. Rencananya kapan itu? Pulang almarhum puasa ini. Berarti habis puasa jadi tunangan dulu? Iya. Jenazah korban Imam telah dimakamkan di Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Beron, Aceh. Suasana berkabung kental terasa di rumah korban di Desa Monkelayu. Keluarga besar dan warga desa berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Makam korban terletak 300 meter dari rumah orang tuanya. Dan ibunda korban nyaris tidak percaya saat anaknya meninggal karena disiksa. Pihak keluarga mengaku pada 12 Agustus lalu, saudara, sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum anggota TNI. Korban juga meminta keluarga membayar 50 juta rupiah agar ia bisa dibebaskan. Nelpon dia, nelpon ke adik dia, minta dia dibilang udah ditangkap, suruh kirim duit 50 juta untuk tebusan. Udah kayak gitu, habis itu dikirim video. Habis itu baru menjelang berapa menit telepon ke ibu, sama juga dibilang, mama kirim duit, saya dipukul, nggak tahan lagi, mama kirim duit 50 juta. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit, saya kirim. Kok ibu sayang anak, kirim cepat-cepat duit. Kok nggak ibu kirim, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Polisi Militer Kodam Jaya kini telah menetapkan 3 tersangka oknum anggota TNI dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan seorang pemuda penjual kosmetik di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. 3 tersangka yakni Praka J, Praka RM, dan Praka HS telah diperiksa. Diketahui terduga pelaku berasal dari Aceh yang berdinas di Jakarta. Tersangka juga memahami aktivitas komunitas penjual kosmetik asal Aceh seperti korban. Namun hingga kini, peran masing-masing tersangka belum dapat disimpulkan. Korban dan pelaku pun diketahui tidak saling mengenal secara pribadi. Penyidikan sudah dilakukan oleh Pomdam Jaya setelah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Untuk peran masing-masing serta motif ini memang belum bisa disimpulkan hingga saat ini karena masih terus didalami oleh penyidik. Karena ada alat bukti yang masih terus dicari, yang memang sengaja ini dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak. Dalam kasus ini, Polisi Militer Kodam Jaya, Pomdam Jaya juga menyerahkan 1 tersangka sipil berinisial MS ke Polda Metro Jaya. MS merupakan kakak ipar dari Praka RM, anggota Pas Pampres yang terlibat pembunuhan kasus ini. Namun, peran MS masih didalami penyidik Pomdam Jaya. Menurut keterangan Pomdam Jaya, selain korban Imam Maskur, ada 1 korban lain yang diculik para pelaku. Namun akhirnya dilepas pelaku di sekitar tol Cikeas karena mendapati kondisi korban sudah agak susah bernafas. Dan saat ini, korban penculikan yang dilepas pelaku itu juga telah diperiksa sebagai saksi. Pomdam Jaya juga turut memeriksa beberapa saksi lainnya. Dan saudara, Rabu siang, adik kandung Imam Maskur, korban penculikan dan pembunuhan anggota Pas Pampres ikut merunjuk rasa di halaman Masjid Raya Raitur Rahman, Kota Banda Aceh. Adik kandung Imam Maskur meminta agar proses hukum kepada para pelaku adil. Adik korban beserta bersama sejumlah warga berunjuk rasa untuk mengawal proses hukum terhadap 3 oknum anggota TNI tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Maskur agar dihukum seberat-beratnya. Dalam aksinya, para pendemo juga mendesak Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menangani kasus ini secara serius dan transparan.
Keluarga harap menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami, sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang, yang mana dia orang yang menafkah kami, adik-adik kami, abang kami, emak-emak kami. Namun belakangan ada dugaan fakta lain yang ada di balik kasus pembunuhan Iman Maskur oleh 3 oknum anggota TNI. Pemdam Jaya menduga aktivitas usaha korban diantaranya ada obat terlarang yang masuk dalam daftar obat G. Sehingga kemungkinan besar hal ini dimanfaatkan 3 oknum anggota TNI untuk memeras dan menganiaya korban Imam Maskur. Boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini kepolisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira, Mbak. Kasus ini kini bukan hanya jadi sorotan publik, tapi sudah jadi sorotan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jadi, meskipun motif penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oknum anggota TNI ini masih teka-teki, namun kasus harus tetap diusut tuntas. Terlebih, kini masih ada barang bukti hilang yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Saudara, sorotan lain di berita utama, para pengunjung pasar malam sontak diselimuti kepanikan saat rantai sebuah wahana biang lala putus ketika tengah dinaiki oleh para pengunjung. Selengkapnya berita utama segera kembali. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya apa? Kayak kamu. Manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Selamat malam saudara, kami kembali hadir memperbarui informasi Kompas Update untuk Anda. Bersama saya, Brian Jabli, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, gagal melakukan freestyle di jalanan, seorang pelajar SMK tewas usai terjatuh dari motornya. Kedua pelajar yang mengendarai sepeda motor ini melakukan aksi freestyle di jalanan dari arah Bambu Larangan menuju Daan Mogot. Namun pengemudi motor kehilangan kendali sehingga akhirnya terjatuh. Di saat bersamaan, datang mobil pick-up dari arah berlawanan hingga menabrak korban. Pengendara motor tewas di tempat, sedangkan rekannya yang menumpang mengalami luka serius. Demikian Kompas Update, kami akan hadir 1 jam mendatang bersama saya Brian Jabli. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Besti ngopi gue nih. Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Silakan tiketmu sekarang. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Kembali di berita utama, saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada Kapolres pukul anak buah. Saudara, 2 anggota Polres Dairi terpaksa dirawat di rumah sakit lantaran diduga menerima pemukulan dari sang atasan. Kini Bid Propam Polda Sumatera Utara tengah melakukan penyelidikan. Di ruang perawatan rumah sakit Dairi inilah Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang dirawat. Mereka diduga mengalami pemukulan yang dilakukan dari sang atasan, Kapolres Dairi, AKBP Reinhard Nainggolan. Peristiwa terjadi pada tanggal 28 Agustus lalu ini bermula saat AKBP Reinhard melakukan pengecekan ke Mapolres Dairi. Namun, di pos penjagaan, ia tak menemukan kedua korban yang seharusnya bertugas piket. Reinhard pun memanggil kedua korban melalui handy-talkie, namun tak ada jawaban. Dan inilah yang terjadi menurut kesaksian korban. Tiba-tiba Polres memanggil personil bernama Aibda Biri Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, tampari dengan tamparasan yang jelas. Jadi pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Reinhard Nainggolan tidak terima, langsung beliau mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama kasih propam. Jadi Kapolres pun masuk lagi ke dalam ruangan. Masuk ke dalam ruangan, di situ rambut saya dijambak, kepala saya dipukul, dikening, sama pipi saya ditampar 2 kiri 2 kanan.
Pasca dugaan penganiayaan, Bidang Propam Polda Sumatera Utara mulai melakukan penyelidikan. Mereka telah memeriksa sang Kapolres terkait dengan kejadian itu. Kalau kita kan jemput bola. Ada berapa orang? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalam, masih awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Kasus ini masih dalam penanganan polisi. Mereka pun telah memintai keterangan korban untuk mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat selanjutnya, saudara, panik rantai biang lala putus. Peristiwa menegangkan terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Rantai sebuah wahana biang lala tiba-tiba putus saat tengah beroperasi. Para pengunjung pasar malam pun panik. Dermolen ya. Dermolen beka ya. Aduh, ya Allah. Para penumpang wahana biang lala yang didominasi anak dan orang tua ini terus berteriak. Sementara pengunjung pasar malam di lapangan Sedangdang di Pamekasan, Jawa Timur ketakutan. Detik-detik saat rantai wahana putus terekam kamera amatir dan membuat situasi kian menegangkan. Biang lala ini pun bergerak tanpa bisa dikendalikan, bahkan salah satunya berayun ke kanan dan ke kiri. Warga dan operator wahana pun berupaya menyelamatkan para korban. Peristiwa pada Selasa malam ini pun takkan pernah dilupakan oleh para pengunjung. Iya, rantai udah tua, muatan juga berat sebelah, jadi ya kendalanya putus, nggak ada korban jiwa ya. Usai mengevakuasi para korban, kegiatan pasar malam langsung dihentikan. Padahal sebelumnya wahana hiburan ini kerap ramai dikunjungi warga yang ingin melepas penat bersama keluarga. Nurkhalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Berikutnya, saudara, mobil pasutri tertabrak kereta. Akibat tak berhati-hati saat melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu, sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri tertabrak kereta hingga ringsek. Peristiwa yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur ini mengakibatkan kedua korban mengalami luka-luka. Rekaman CCTV ini menangkap momen saat sebuah kendaraan yang melintas di jalur rel ini tiba-tiba tertabrak kereta api. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang ini berlokasi di perlintasan tanpa palang pintu, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Kendaraan yang ditumpangi pasangan suami istri ini pun mengalami rusak parah. Sementara kedua korban terluka dan juga mengalami syok. Bahkan sang istri tak sadarkan diri. Keduanya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Lebih 100 meter. Saya teriak sama teman saya ini, waduh mobil itu kena. Begitu kereta sudah lewat, tahu-tahu sudah banyak orang sudah. Ternyata kena mobil itu sudah. Proses evakuasi kendaraan mobil ini berlangsung cukup lama lantaran berada di atas gorong-gorong. Kasus kecelakaan ini pun masih ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, maling rokok dibekuk polisi. Seorang pencuri ratusan bungkus rokok yang merugikan pemilik toko sampai 24 juta rupiah ditangkap polisi. Polisi dengan mudah menangkap pelaku setelah aksinya terekam CCTV. Seorang pencuri ratusan bungkus rokok di salah satu toko di Pasar Bundar Sragen tak berkutik saat polisi berhasil menangkapnya di sebuah hotel di Boyolali pada Rabu 29 Agustus. Penangkapan pelaku MS dilakukan usai pemilik toko melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus MS yang ternyata seorang residivis bersama dengan ratusan bungkus rokok yang disimpan di kamar hotel. Boyolali, pelaku selain melarikan diri dari Polres Sragen, pelaku juga berniat untuk menjual di wilayah Boyolali. Nah, tapi sebelum sempat menjual hasil pencuriannya sudah kita tangkap juga. Pelaku MS dengan mudah ditemukan setelah aksinya mencuri rokok terekam CCTV. Dari lokasi kejadian, selain rokok, pelaku juga mencuri uang dari toko. Total kerugian korban mencapai 24 juta rupiah. Kepada polisi, pria berusia 40 tahun ini mengaku sudah pernah melakukan tindakan serupa di toko yang sama di tahun 2017. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Terakhir, saudara, siswa belajar di tempat parkir.
Sekolah rusak selama 5 tahun. Murid sekolah dasar negeri Sukatani terpaksa belajar di musola, perpustakaan hingga tempat parkir. Seperti inilah murid sekolah dasar negeri Sukatani di Desa Banggala Mulia, Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat menjalani proses belajar. Para murid terpaksa belajar di musola, perpustakaan hingga tempat parkir. Gedung sekolah yang rusak membuat lokasi belajar terpaksa dipindah karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa dan guru. Siswa belajar di ruangan musola, ruangan perpustakaan, ruangan parkir motor, itu karena ini gedungnya mau nggak bisa dipakai karena rusak sama sekali, nggak bisa dipakai oleh siswa-siswa. Jadi kami mengalihkan untuk belajar. Takutnya nanti lagi belajar ada angin, langsung gimana kecelakaannya bisa tertimpa kepada anak. Gitu. Para siswa di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 mengaku lelah harus belajar di lantai musola. Mereka berharap gedung sekolahnya bisa segera diperbaiki. Di sini gimana? Pegel. Pegelnya apa aja selain pegel apa? Nggak nyaman. Gak punya bangku. Kenapa sekolah di sini? Belajar di sini? Gak punya kelas. Sejak 5 tahun terakhir, seluruh bangunan sekolah yang berjumlah 6 ruangan kelas sudah rusak. Padahal pengajuan bantuan perbaikan sekolah sudah dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Tetapi hingga saat ini baru dilakukan peninjauan saja. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, di hadapan Presiden Joko Widodo, seorang mahasiswi menyatakan keinginannya agar Jokowi bisa menjabat lagi sebagai presiden untuk 3 periode. Lalu apa kata Presiden? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pilih Tropicana Slim. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku
Madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan bisa belanja hemat, barangnya lengkap dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Saudara, di hadapan Presiden Joko Widodo, seorang mahasiswi menyatakan keinginannya agar Jokowi bisa menjabat lagi sebagai presiden 3 periode. Presiden untuk ke-3 periodenya. Terima kasih. Momen menarik, seorang mahasiswi menyatakan keinginannya agar Jokowi bisa menjabat sebagai presiden untuk 3 periode dalam Masbah 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Momen ini terjadi usai Presiden memberikan kata sambutan dan memberikan sesi tanya jawab berhadiah sepeda. Menjawab pernyataan mahasiswi tersebut, Presiden lantas mengatakan jadi presiden 3 periode melanggar konstitusi. 96 negara. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi presiden untuk ke-3 periodenya. Terima kasih. Itu konstitusi nggak boleh. Saudara, sorotan lain, hari ini LRT Jabodebek mengalami sejumlah gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Para penumpang pun mengeluh. Inilah video amatir warga yang beredar di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah lampu di dalam LRT Jabodebek padam. Selain itu, LRT Jabodebek di jalur Bekasi mengalami sejumlah gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Di antaranya, pintu gerbong yang terbuka dan menutup lama mengakibatkan kereta juga berhenti lama di stasiun keberangkatan. Akibatnya penumpang pun harus menunggu lama. Sekarang ini aku tuh udah nunggu sejam pas. Sekarang aku udah nunggu sejam pas. Kalau yang Mas tahu biasanya kedatangan jam berapa lama? Mungkin kalau transportasi umum lainnya tuh biasa kan 5-10 menit ya. Dan kalau LRT ini kan aku belum tahu, dan tadi aku nanya petugasnya, katanya memang belum ada regulasi jam pasnya gitu. Jadi Saudara, PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi di jalur LRT Bekasi. Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus menyebut pihaknya tengah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Joni menjelaskan gangguan LRT pagi tadi terjadi karena pintu gerbong yang tidak bisa menutup di stasiun Cikunir sehingga mengakibatkan kereta berhenti lama. Menurut Joni, pihaknya langsung melakukan pengecekan dan perbaikan sehingga kereta bisa kembali beroperasi. Joni juga memastikan akan melakukan evaluasi, perbaikan hingga pemantauan untuk menjaga kenyamanan penumpang. Pemantauan yang lebih baik lagi, tidak hanya di sarana tapi juga dari sistem operasional. Karena kita tahu sendiri bahwa ini adalah teknologi yang
termodern di perkeretaapian Indonesia. Ini driverless tanpa masinis ya. Nah, tentu ini perlu kajian-kajian dan evaluasi untuk terus kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saudara, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah dan pencucian uang hingga 111 miliar rupiah. Rafael Alun Trisambodo dan istrinya Ernie Meke Torondek disebut menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah sejak 15 Mei 2002 hingga Maret 2013. Hal ini diketahui dari dakwaan terhadap Rafael yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu 30 Agustus. Keduanya diketahui memperoleh keuntungan besar dari wajib pajak setelah Rafael dan Ernie mendirikan PT Arta Mega Ekadana atau PT Arme pada 22 April 2022. Dalam praktiknya, bisnis Rafael dan istrinya memberikan layanan sebagai konsultan pajak. Bahwa perbuatan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meke Torondek yang menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebesar 16.644.806.137 rupiah haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa. Satu unit helikopter penyelamat kebakaran jatuh di sebuah apartemen di Florida, Amerika Serikat dan menewaskan 2 orang. Sesaat lagi di Berita Utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya apa? Kayak kamu, manisnya gak bikin diabetes. Tropicana Slim. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Siapkan tiketmu sekarang. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wingsfood. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex.
produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam dikit lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Minum 1 kaplet Canalflex setiap hari bila perlu. Canalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Canalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Saudara, akibat saling berkejaran, seekor kucing milik warga terjebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Pemilik kucing dan warga sempat berusaha mengevakuasi secara mandiri dengan menggunakan ember, namun berulang kali gagal. Usai mendapat laporan, petugas Damkar Klaten segera datang dan turun ke dalam sumur dengan dilengkapi peralatan pernafasan untuk menghindari gas beracun. Kucing tersebut berhasil diselamatkan dalam waktu 1 jam dan sudah diserahkan kepada pemiliknya. Sebuah helikopter penyelamat kebakaran jatuh di atas sebuah apartemen di dekat Pompano Beach Air Park, Florida, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Akibatnya 2 orang tewas dalam kecelakaan ini. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya masih Tarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya masih Tarigan. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Ikuti Gemerlap HUT ke-12 Kompas TV menghadirkan pimpinan lembaga negara, stakeholder pemilu, dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Firsa, Krisdayanti, Vicky Shu, Zizi, Alafta, Jarwo Kwa, Abdel,
bersama Liviana Cerlisa dan GJLS. Malam Puncak Indonesia Raya, Senin 11 September pukul 8 malam, live di Kompas TV. Dugaan kerenggangan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi menjadi perbincangan. Ada sejumlah spekulasi mengenai hubungan antara Ketua Umum dan kader PDI Perjuangan. Ini mulai dari soal ketersinggungan Jokowi kepada Megawati hingga soal cawapres Ganjar. Puan Maharani menepis rumor ini. Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan tak ada masalah dengan hubungan Megawati dan Jokowi. Puan bahkan menyatakan Megawati sudah menganggap Jokowi seperti anak sendiri. Megawati bahkan memiliki perhatian khusus kepada Jokowi. Meski demikian, Puan sempat mengatakan ada pihak yang ingin memecah belah Jokowi dan Megawati. Karenanya dia meminta semua kader merapatkan barisan agar tak ada perpecahan. Benarkah ada upaya memecah belah Jokowi dan Megawati? Jika ada, siapa mereka dan untuk apa? Inilah Satu Meja The Forum. Siapa ingin Jokowi, Megawati pecah kongsi? Tensi politik jelang pemilu 2024 makin meningkat. Konsolidasi internal partai politik yang gencar dilakukan, termasuk oleh PDI Perjuangan. Belakangan soliditas partai berlambang banteng hitam bermoncong putih ini jadi sorotan. Pasalnya, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo dianggap merenggang. Puan Maharani menepis kabar ini. Menurut Puan, Megawati memiliki perhatian khusus kepada Jokowi sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Disebut tak akur dengan Jokowi, Megawati angkat bicara. Sekarang bikin rame gitu. Wah, kayaknya antara Pak Jokowi sama Ibu Mega itu sudah tidak bilangnya itu tidak serasi lagi. Pinter aja orang yang ngomong kayak ada orang waktu 17 Agustus ya Pak Jokowi saya ngobrol-ngobrol ya biasa aja. Meski demikian, Puan melempar tudingan bahwa ada pihak yang sengaja berupaya memecah belah hubungan Jokowi dan Megawati. Jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Isu keretakan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, isu keretakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megawati, memang selalu dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan, kalau hal itu terjadi untuk menikmati kekuasaan. Jadi ini memang, isu yang selalu dipakai oleh para penumpang gelap demokrasi. Benarkah ada pihak yang ingin Jokowi dan Megawati pecah kongsi? Lantas, apa tujuannya? Siapa ingin Megawati, Jokowi pecah kongsi? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada budayawan Eros Jarot. Mas Eros, selamat malam. Di sebelah kanan saya ada politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Malam, Bang Adian. Di sebelah kiri saya ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Malam, Bang Andre.
Dan ada pengamat politik, Mas Airlangga Pribadi. Malam, Mas Airlangga. Bung Adian, Mbak Puan dalam pidatonya di Semarang menyebutkan ada yang ingin memecah belah Pak Jokowi dan Bu Megawati. Siapa sih yang dimaksud? Itu sejak tahun lalu sudah pernah disampaikan juga oleh Sekjen kan. Ini sudah pernyataan yang kesekian kali dan kemarin puncaknya juga disampaikan kembali oleh Mbak Puan. Mengenai siapa yang dimaksud, lebih baik tidak perlu bercerita tentang nama ataupun kelompok. Tapi ada. Tapi bahwa sekarang kita melihat pilihan partai sudah jelas pada Ganjar. Ada yang berusaha kemudian menarik-narik Presiden Jokowi agar tidak memiliki pilihan yang sama seperti apa yang sudah partai putuskan. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa ditangkap oleh publik. Sebenarnya tidak perlu harus sampai didiskusikan di Kompas TV. Publik juga tahu. Tanya aja tuh sama teman-teman muda itu pasti tahu. Tahu ya? Oh, nggak tahu, Bang. Butuh ketahuan itu sebetulnya. Itu loh. Artinya dalam unsur-unsur dari PDI Perjuangan atau gimana? Ya tidak mungkin lah. Tapi pasti gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Tapi upaya itu ada ya? Ya selalu ada lah. PDI Perjuangan ini kan partai yang sudah teruji ya. Partai yang sudah teruji, upaya memecah belah PDI Perjuangan dengan banyak kelompok-kelompok yang itu sudah terjadi berkali-kali. Baik memecah PDI Perjuangan secara fisik pernah terjadi tahun 96 dengan isu intrik, segala macam caci maki fitnah sudah banyak dan selalu terbukti gagal. Sejarah menjawab berkali-kali upaya-upaya untuk itu selalu gagal. Tapi indikasinya apa sih Bang Adian sampai Mbak Puan mengatakan untuk rapatkan barisan agar tidak ada upaya untuk memecah belah Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Indikasinya pasti tidak main-main dong, karena yang bicara itu kan Mbak Puan. Mbak Puan tidak mungkin berbicara tanpa fakta, data, akurat, dan sebagainya, tidak mungkin. Artinya bahwa dia sudah sampaikan terbuka di hadapan 30 ribuan kader, di hadapan sekian banyak media massa dalam dan luar negeri, dia tidak menyampaikan sesuatu yang omong kosong tentunya. Semuanya pasti berbasis data, fakta, akurat, valid, dan sebagainya. Tapi itu memang laporan dari think tanknya PDI Perjuangan sebetulnya, bahwa ada upaya untuk memecah belah atau apapun gitu. Dan itu kan sudah berkali-kali kita alami. Kalau kita baca misalnya dari bulan Juni tahun lalu, November tahun lalu, itu sudah peringatan yang berkali kita sampaikan. Sehingga menjaga soliditas partai itu menjadi sesuatu yang penting kita lakukan sekarang. Apalagi menjelang tahun politik seperti ini kan. Pilpres, pemilu, pileg, dan sebagainya. Akan selalu ada pihak yang kemudian akan diuntungkan kalau kemudian akan Jokowi. ada yang diuntungkan Pasti kalau dong. terjadi pecah belah itu. Pasti dong. Bung Andre, ini kan Pak Prabowo kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Apakah kemudian Partai Gerindra termasuk yang mungkin disangka untuk memecah belah dalam tanda petik sebetulnya? Sesuai yang disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko, bahwa kami sangat yakin sekali pernyataan Mbak Puan itu tidak ditujukan ke Gerindra. Tidak ditujukan ke Gerindra. Karena sekali lagi politiknya Pak Prabowo atau politiknya Gerindra adalah politik yang ingin merangkul, bukan memukul. Bukan memukul. Yang politik yang ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Itulah politiknya Prabowo Subianto, politiknya Gerindra. Jadi kami sangat yakin itu bukan disampaikan atau ditujukan oleh teman-teman PDI Perjuangan atau Mbak Puan kepada Pak Prabowo maupun Gerindra. Tapi menurut Bang Andre, Mbak Puan bicara itu ditujukan kepada siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tanyakan kepada Mbak Puan. Tapi kalau dalam bacaan Anda dan Pak Puan harus mengungkapkan secara terbuka ada upaya untuk memecah belah gitu? Ya, kan itu urusan ranah rumah tangga PDI Perjuangan. Tidak elok dan tidak etis kami mengomentari dan mencampuri. Yang jelas kami yakin bahwa itu tidak ditujukan kepada kami. Karena politik Pak Prabowo adalah merangkul, bukan memukul. Politiknya Pak Prabowo adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Bung Airlangga Pribadi ya, yang cukup dekat dengan PDI Perjuangan, apakah memang ada upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar atau apapun namanya yang memang ingin memecah belah Ibu Mega PDIP dengan Pak Jokowi? Kalau saya mau lihat dari rasional interest dari masing-masing aktor dulu, Mas. Dimana kalau kita ngelihat bahwa peristiwa-peristiwa sekarang itu kan tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya dengan landing dengan baik. Dengan dukungan juga legitimasi suara lebih dari 82% puas
dengan publik. Nah, dalam konteks ini, kalau kita lihat rasional interest dari Pak Jokowi, agar pada saat landing, dia kemudian mewariskan kondisi yang cukup smooth, yang harmonis, dan tidak kemudian mengembalikan polarisasi politik yang muncul pada 5 tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu, kecenderungan yang diambil adalah Pak Jokowi cenderung untuk membangun hubungan yang merangkul, yang tidak antagonistik. Misalnya dengan salah satu kandidat presiden yang ingin tampil, yaitu sebagai menterinya Pak Prabowo, dan juga tetap membangun hubungan yang kuat dan sangat baik dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar. Nah, sementara di sisi yang lain, aktor selanjutnya kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto, sebagai menteri dari kabinet Jokowi, dan juga kemudian melihat, kalau dilihat dari beberapa kondisi, ternyata mereka publik yang menginginkan perubahan itu sangat sedikit. Nah, oleh karena itu ada political interest terkait dengan elektoral di 2024 untuk mengidentifikasikan diri dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Sampai kemudian terakhir misalnya ada koalisi Indonesia Maju sebagai bagian dari tagline Pak Jokowi. Nah, sementara di sisi yang lain dari PD Perjuangan, Bu Mega itu kemudian melihat bahwa selama ini Pak Jokowi ini adalah sebagai kader yang mengartikulasikan pandangan ideologis dan tampil sebagai bagian dari kader PD Perjuangan. Oleh karena itu, secara etika politik, sudah semestinya bahwa proyeksi politik dan posisi politik Pak Jokowi itu sejalan dan harmonis dengan PD Perjuangan. Nah, dilihat dari kondisi seperti itu, kalau kita melihat dari perspektif etika politik tadi, maka sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi dalam kondisi sekarang itu sudah tepat menjaga kondisi agar tidak terjadi polarisasi. Nah, tapi menurut pengamatan Mas Airlangga sebagai pengamat, ini yang pesan dari Mbak Puan ada upaya memecah belah, Anda juga sependapat bahwa ada upaya itu? Saya melihat bahwa ada proses dinamika politik yang mencoba kemudian mengidentifikasi Pak Jokowi sebagai presiden dan berangkat dari kader PD Perjuangan satu sisi, dan ada kekuatan yang mau mengidentifikasikan diri dengan Pak Jokowi. Dalam konteks ini mungkin, kalau menurut saya mungkin terlalu jauh kalau memecah belah dalam sekarang ya, kondisi sekarang. Tapi bahwa ada upaya untuk menarik dan membangun afiliasi dengan Pak Jokowi, sepertinya iya. Dan itu kemudian rebutan Jokowi gitu ya? Rebutan Jokowi ya kelihatan, terutama pada koalisi Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini, kalau kita ngelihat etika demokrasinya, bahwa partai itu kan sebagai saluran yang membingkai representasi rakyat dalam garis ideologis tertentu, di mana kemudian artikulasi politiknya, subjeknya adalah Pak Jokowi sebagai bagian dari kader PD Perjuangan dengan gagasan-gagasan ideologis mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden, mengartikulasikan gagasan ideologis dari PD Perjuangan. Oleh karena itu, kalau dalam bayangan saya, secara etika politik tidak akan mungkin kemudian Pak Jokowi memberikan dukungan politik terhadap mereka yang sedang berkontestasi dengan PD Perjuangan. Seperti halnya tidak akan mungkin, misalnya, kalau dalam konteks, salah satu contoh misalnya, komparasi dengan Amerika Serikat. Tidak akan mungkin Barack Obama memberikan dukungan terhadap Donald Trump. Dan pada saat Pilpres Amerika 2016, Barack Obama mendukung Hillary Clinton. Atau kemudian misalnya Bill Clinton pada pemilu tahun 2000 mendukung Al Gore, bukan George Bush Junior. Artinya ada political path, ada jalur politik dari masing-masing elit politik yang kemudian dipegang. Tapi tadi yang menarik loh, ingin merebut Jokowi dari siapa? Dari siapa? Tadi kan pertanyaannya begitu kan, makanya. mau merebut Jokowi. Ini perlu dijelaskan oleh Pak Airlangga lanjut. Gimana? Merebut Jokowi dari siapa? Kalau pertanyaan dari Adian tadi. Enggak, kalau dari Mas Adian, artinya kan gini. Kan ada upaya untuk merebut Jokowi. Tadi kan sampaikan seperti itu. Merebut Jokowi dari siapakah? Iya, kalau dan untuk siapa dan siapa yang merebut? Oke, coba kita Mas Eros. Aku lihat Mas Eros dulu. Mas Eros, memang Mas Eros lihat ada kerenggangan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi sekarang ini? Ini kan semua nggak akan terjadi lah ya. Hal-hal seperti ini juga yang kita bicarakan nggak perlu terjadi. Kalau yang namanya Pak Jokowi itu nggak pelesiran. Nggak? Pelesiran politiknya. Pelesiran politik. Ya. Maksudnya gimana pelesiran politik? Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke situ, ya toh. Terus kemudian juga rakyat kan membaca yang sederhana aja, nggak kayak Mas Airlangga ruwet ya. Kalau rakyat lihat, kok anaknya dukung Prabowo ya, gitu loh.
Terus walaupun diralat, ya, ABCD ya toh. Dan juga show dengan pakaiannya juga, ya, dengan kaos itu. Kan rakyat tuh hanya lihat simbol-simbol ya. Jadi sebetulnya yang rebut itu saya nggak tahu ya, mungkin yang dimaksud beda ya. Tapi kalau saya melihatnya orangnya itu lari sendiri, kok siapa yang ngerebut itu? Lari sendiri. Lari sendiri. Kenapa? Ini yang saya sedih ya. Para pimpinan partai ini belum percaya diri ya. Seolah-olah Pak Jokowi itu faktor dominan ya. Pemenang. Siapapun yang ditunjuk tangannya pasti menang. Padahal tidak begitu. Ya. Kalau lihat dari budaya politik ya, tidak begitu. Nggak begitu. Nah, belum tentu apa yang diarahkan Pak Jokowi akan menang. Memang sangat powerful. Tapi masih jauh kan. 3 bulan lagi atau sebulan sebelum pemilu, apa ya sepowerful itu? Apakah belajar dari dulu Mas ya? Saya pernah nulis ada tulisan juga. Dulu Pak Benny kurang apa seremnya ya? Begitu prateri langsung selesai. Kayak lamdak gitu kan ya. Udah, begitu juga Pak Ali Murtopo. Nah begitu juga orang-orang yang katanya, ini Pak SBY ya, kon kuasa tuh ya. Pada saat akhirnya apa? Ya the newcomer lah. Yang akan unggul? Ya. Oke. Yang jadi idolanya, itu yang didengerin. Jadi menurut saya, ya nggak perlu lah Mbak Puan, nggak usah khawatir. Nggak usah Pak khawatir. Jokowi mau jalan-jalan kemana, diemin aja. Oke. Sebenarnya tidak perlu khawatir dari pesan dari Mas Eros kepada Mbak Puan, tapi siapa sih yang akan mendapatkan keuntungan kalau memang ada keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi? Kita kembali setelah jeda berikut ini. Pilih Tropika Muslim. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah.
kamarnya. Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Trip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu tentunya bukan kepada Partai Gerindra ya, atau kepada Pak Prabowo. Kami tidak pernah merasa menjauhkan itu, hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Justru Pak Prabowo sebagai pembantu Presiden itu juga menjaga hubungan baik kepada Pak Presiden. Kami juga menjaga hubungan dengan Bu Mega, dengan Mbak Puan, kepada semua partai. Itu adalah penjelasan dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Bung Airlangga, jadi siapa sih sebenarnya menurut analisis Anda yang mau merebut Pak Jokowi ini? Ya, kalau saya sih melihat bukan persoalan rebut-rebut. Ya, secara lebih tegas merebut atau merebut. Tapi tadi saya utarakan bahwa ada satu koalisi kekuatan politik yang mengidentifikasikan diri. Itu siapa kekuatan politik itu? Kalau kita lihat yang terakhir ini adalah Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Jadi ketika misalnya merubah tagline-nya dari Koalisi Indonesia Maju, itu menunjukkan mencoba mencari kedekatan dengan Pak Jokowi. Lah kan memang dekat. Ya kalau kita lihat bahwa itu semakin penting bagi koalisi tersebut, karena kemudian dukungan politik luar biasa dari publik pada saat Pak Jokowi ingin mengakhiri kepemimpinannya. Sehingga kemudian Pak Prabowo tidak ingin mengidentifikasikan dengan suara-suara yang hendak melakukan perubahan atau perbedaan jalan politik dengan Pak Jokowi. Oke, silakan Bung Andri. Jadi gimana pandangannya? Jadi begini, Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi. Iya. Nah, lalu Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, menterinya Pak Jokowi. Bang Zulhas, menterinya Pak Jokowi. Menterinya Pak Jokowi, mitra saya di Komisi 6. Lalu Gus Muhaimin, ya, punya banyak menteri yang juga menterinya Pak Jokowi. Kader PKB banyak yang jadi menteri Pak Jokowi. Prof Yusril, PBB juga punya kader sekjen yang jadi wakil menteri tenaga di kerja kabinet Pak Jokowi. Jadi memang faktanya partai-partai yang mendukung Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju ini memang bagian dari Pak Jokowi. Kan itu diakui oleh Pak Prabowo. Kita bagian dari timnya Pak Jokowi. Nah, apa yang salah soal itu? Lalu Pak Prabowo selama 3,5 tahun, Mas Budiman, bekerja untuk membantu Presiden. Ya, beliau melihat bahwa ternyata Pak Jokowi itu bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Dan cara beliau memerintah itu tepat. Dan Pak Prabowo secara jujur menyampaikan, saya secara jujur tidak malu-malu mengakui saya belajar banyak dengan Pak Jokowi. Sehingga beliau memutuskan untuk mengambil kebijakan bahwa beliau akan melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang salah soal itu? Kalau hal yang baik kita lanjutkan, kita teruskan, apa yang salah? Jangan sampai yang sudah baik dibangun Pak Jokowi lalu kita tarik lagi ke titik nol di 2024. Baik. Silakan Bung Erlangga. Iya, persoalannya bukan, saya nggak bilang itu salah. Dan ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi saya melihat bahwa ada kepentingan dalam Pilpres saat ini untuk mengidentifikasikan dirinya dengan
platform ataupun kemajuan-kemajuan yang ada pada Pak Jokowi. Dan ini berbeda konteksnya dengan apa yang berlangsung pada 2014 dan 2019. Oke. Karena pada saat itu kemudian mengambil posisi yang kontradiktif. Nah sekarang kemudian ada kebutuhan, ada rasionalitas politik, kepentingan rasional saya bilang, untuk koalisi ini untuk menjajarkan atau kemudian mengidentifikasikan dengan Pak Jokowi. Kan nggak ada yang salah kan sebetulnya? Saya nggak bilang benar apa salah. Oke. Ada kepentingan politik dari koalisi ini untuk kemudian seperti itu. Baik, Bung Adian. Jadi kalau Bung Adian lihat, kalau tadi Bung Andre mengatakan memang Pak Prabowo adalah memang timnya Pak Jokowi dan ingin meneruskan Pak Jokowi, dan itu dianggap oleh Bung Airlangga upaya untuk mendekatkan lah. Kalau Anda lihatnya apa sih sebetulnya? Ya sebenarnya kan begini ya, seperti misalnya kenapa sih kemudian Jokowi harus berbicara di depan sidang MPR. Membantah seluruh yang coba menggunakan nama Jokowi untuk menjustifikasi dibentuknya koalisi atau apapun lah itu. Itu kan sebenarnya karena sebelumnya Pak Hasyim sampaikan bahwa ada izin, ada restu, ditafsirkan oleh yang lain, ada perintah dari Jokowi. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian bisa ditafsirkan banyak, bahkan mungkin oleh teman-teman pengamat politik sekalipun. Itu loh. Dan itulah yang kemudian membuat Jokowi merasa penting untuk membantahnya dalam pidato kenegaraan dia. Kalau tidak dianggap penting, dia tidak akan bantah itu dalam pidato kenegaraannya. Dia bantah saja dalam konferensi pers biasa. Kenapa harus dia bantah dalam pidato kenegaraan? Karena yang berbicara itu punya kapasitas yang tidak umum gitu loh. Secara posisi politik di partai lain seperti itu, dan dia bantah. Dan sampai saat ini kan yang menyatakan bahwa koalisi itu terbentuk atas izin dan restu Jokowi tidak pernah membantahnya toh, tidak pernah menarik kembali ucapannya toh. Apakah kemudian itu sebuah hal yang baik? Gitu loh. Pernyataan itu membuat presiden harus menggunakan momentum pidato kenegaraan mengklarifikasi. Dan sampai sekarang tidak ada tuh pernyataan maaf atau apapun. Bung Adian, Anda kan cukup dekat dengan Pak Jokowi dan sering berkomunikasi. Apakah mungkin secara politik memang Pak Jokowi akan meninggalkan Megawati? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimanapun juga kan kalau bisa dibilang hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Ketua Umum kita itu betul seperti yang dibilang Mbak Puan, itu memang sudah hubungan ibu dan anak. Ada banyak keistimewaan dan kesempatan yang diberikan oleh partai ini, oleh Ibu Megawati kepada Jokowi, yang bahkan tidak didapatkan keistimewaan yang sama oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Tapi kalau menurut arahan Ibu Ketua Umum terhadap kader PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi seperti apa? Maksudnya gimana? Arahannya. Arahan gimana maksudnya? Arahan dari Ketua Umum terhadap kader-kadernya terhadap hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Loh, sampai sekarang kita masih diminta untuk menjaga Jokowi. Kita jaga betul. Bagaimanapun juga kan, gimana ya? Bagaimana sih pandangan kita terhadap Jokowi? Memangnya dia mau menukar sekian banyak keberpihakan PDI Perjuangan pada dirinya, pada keluarganya dan pada anaknya hanya karena beberapa puji-pujian dari partai lain yang dalam catatan dia juga pernah berkali-kali menghina dirinya kok, mengolok-olok dia, menertawakan dia. Dan Jokowi ingat itu, dia ingat itu dikutip juga dalam pidato kenegaraan dia. Dia yang disampaikan dalam pidato kenegaraan dia, saya masih ingat loh yang kalian sampaikan pada saya masih ingat loh hinaan-hinaan itu, saya masih ingat loh olok-olok itu. Artinya walaupun kemudian sudah berjalan sekian lama, dia tidak lupakan itu. Termasuk misalnya begini, kita akan melanjutkan program-program Jokowi. Program yang mana saja yang kalian siap lanjutkan. Karena salah satu program dia adalah menyelesaikan pelanggaran HAM loh. Makanya dia putuskan 12 kasus pelanggaran HAM berat kan. Itu kan harus dia selesaikan. Kita akan uji nanti, rakyat akan menguji nanti siapa yang sanggup menyelesaikan itu. Bung Eros, pertanyaan adalah kalau memang ada dugaan atau kecurigaan ingin memecah belah Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, siapa sih bagi dampaknya bagi publik, dan apakah memang siapa yang dapat keuntungan dan siapa yang kemudian bakal dirugikan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut.
Pakai ini kok. Manisnya apa? Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Selamat malam saudara, kami kembali hadir untuk memperbarui informasi untuk Anda di program Kompas Update bersama saya Brian Jabli di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, ratusan senjata api ilegal serta amunisi aktif dimusnahkan Polda Lampung. Barang-barang ini merupakan barang bukti hasil tindak kejahatan serta penyerahan dari masyarakat. Pemusnahan senjata dilakukan dengan cara dipotong menggunakan mesin. Kapolda Lampung menghimbau kepada masyarakat Lampung yang masih memiliki atau menyimpan senpi ilegal agar diserahkan kepada pihak kepolisian setempat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup informasi kita pada malam hari ini di Kompas Update bersama saya Brian Jabli. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Barangtiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi,
pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Semoga itu tuh cuma isu belaka. Diharapkan sih Ibu Megawati dan Pak Jokowi baik-baik aja, jangan ada masalah. Itu rukun-rukun aja gitu. Jangan sampai pecah belah lah kita ini. Kalau untuk hubungan Ibu Megawati dan Pak Jokowi untuk selama ini, kalau kita lihat di TV ya baik-baik. Harapannya ya mudah-mudahan baik-baik saja supaya mungkin kedepannya lebih bagus lagi. Menurut saya sih hubungan mereka baik-baik aja dan saya berharap juga memang sebetulnya baik-baik saja. Kelihatannya lagi baik-baik aja ya. Mungkin kalau misalkan ada renggang tuh ya mungkin pengalihan isu politik aja ya. Karena kan sekarang lagi tahun-tahun politik. Itulah suara publik dari Merauke, Banjarbaru, dan beberapa kota lain soal harapan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. Saya ingin tanya pada Mas Eros. Mas Eros, ini dampaknya bagi publik apa sih kalau kemudian ada isu yang memunculkan seakan-akan ada kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan? Oke, tapi saya kembali ke topiknya ya. Memecah belah, kan? Kan dari Mbak Puan. Ya. Segala sesuatu yang mau dipecah belah, yang mau pecah belah itu harus lebih besar kekuatannya. Setuju nggak itu? Ya kan? So, artinya dua yang namanya Jokowi sama ini apa ya? Iya bisa dipecah belah. Gitu. Apa iya? Kekuatan mana? Gitu kan? Karena dia sangat kuat. Beda waktu PDIP zaman dulu ya. Ada berapa faksi? Ada Burba, ada IPKI. Sekarang udah selesai. Ada Katolik dan PNI dan seterusnya gitu ya. Sangat mudah dipecah belah. Kalau sekarang PDIP kan satu faksi Teguh Umar kan. Jadi solid dia, sangat solid. Jokowi pun begitu ya. Nah, yang bisa memecah belah tuh ya hanya mereka berdua. Hanya mereka berdua? Hanya mereka berdua. Jadi saya juga bingung kok analisanya terlalu jauh gitu ya. Ini kan biasa lah rebutan. Pak Jokowi juga perlu aman katanya kalau udah selesai ya kan. Ya harus baik-baik lah kan begitu ya. Kan begitu. Yang realitanya kan seperti itu. Nah, kalau saya mau objektif aja lah, ini satu hal yang sebetulnya catatan sejarah kita ya. Artinya bagaimana budaya politik itu ya tidak terbangun sebagaimana harapan. Ya. Ini kan kelihatan bagaimana ya seorang Jokowi diperebutkan. Saya dengar aja malu gitu ya, malu terus terang aja. Sebagai bangsa saya malu gitu ya. Artinya tidak berfungsinya partai ya dalam konteks kemandiriannya. Untuk merebut kemenangan, ya artinya begging for mercy gitu kan? Diperebutkan dari siapa, Mas? Apa? Diperebutkan siapa Jokowi? Enggak. Ini kan dari kemandirian partai ya kuncinya. Nah sebetulnya itu kuncinya. Kalau menurut saya Mbak Puan nggak usahlah khawatir gitu. Nggak ada yang bisa memecah belah. Nggak ada yang bisa memecah belah. Kecuali Mbak Puan sendiri.
Ya, kecuali Mbak Mega sendiri, kecuali Jokowi sendiri. Jadi yang harus dianalisa sebenarnya 3 orang ini. 3 orang, oke. Bung Andri, jadi kalau tadi menanggapi harapan publik agar ya tetaplah rukun-rukun lah, bersaing, tapi tetap rukun karena keduanya adalah simbol. Saya rasa sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu menggambarkan yang disampaikan publik. Karena Pak Prabowo ini sangat menghormati Ibu Mega. Ibu Mega ini dianggap oleh Pak Prabowo seperti kakak sendiri. Bahkan sampai saat ini Pak Prabowo masih menunggu keluangan waktu Bu Mega bisa menerima Pak Prabowo. Ya, lagi diatur oleh Mbak Puan dan Mas Hasto kapan waktu luangnya. Dan Pak Prabowo sampai saat ini masih menunggu kelonggaran waktu Bu Mega. Itu menunjukkan apa? Memang Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Itu satu. Lalu yang kedua, Pak Jokowi ini salah satu presiden yang mungkin bisa disebut salah satu presiden tersukses. Tersukses? Ya, di zaman era demokrasi saat ini di Indonesia. Apa mungkin orang ya dengan kekuatan yang begitu hebat sekarang ya, tingkat kepuasannya 82%, ya, begitu tinggi dukungan rakyat, lalu beliau sangat powerful, bisa diatur dipecah belah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan beliau nggak bodoh. Pak Jokowi itu punya hati, punya rasa, punya perasaan, dan visinya membangun Indonesia luar biasa. Nggak mungkin ada yang bisa memecah belah Pak Jokowi. Nah, itu. Lalu yang terakhir, yang agak menarik nih, Bang Mas Budiman. Saya agak bingung, abang saya Bang Adian yang pakai kacamata baru hari ini. Kalau apa hubungannya kacamata baru? Oke, silakan. Meskipun kacamatanya baru, tapi masih agak emosional. Padahal terus terang kalau kami tidak merasa melakukan hal seperti itu. Bahkan saya itu juga hadir di rapat paripurna 16 Agustus tahun 2023. Ya, saya sempat 2 kali. Pertama pidato pagi, beliau masih pakai baju adat dari Maluku kalau tidak salah. Saya sempat salaman dan bicara dengan Pak Jokowi sehingga saya diberi hadiah anak saya pidato, ucapan selamat atas pernikahan anak saya oleh Pak Jokowi. Lalu yang kedua, saya sempat salaman lagi dengan beliau waktu beliau sudah menyampaikan rapat paripurna DPR ya dengan pakai jas. Saya mendengarkan pidato Pak Jokowi itu lengkap seperti disampaikan Bang Adian. Tapi ada satu hal yang menarik ya, bahwa Pak Jokowi itu tidak mempermasalahkan pemasangan fotonya oleh tokoh-tokoh lain. Berarti termasuk